tata tertibnya terlebih dahulu. Yang pertama, seluruh peserta bergabung ke dalam Zoom Meet tepat waktu. Alhamdulillah, sudah ada total 44 orang yang ada di Meet. Terima kasih. Yang kedua, peserta diperkenankan membagikan link Zoom ini di luar peserta webinar. Jadi, ajak teman sebanyak-banyaknya untuk join webinar kali ini. Yang ketiga, peserta dianjurkan untuk menghidupkan kameranya. Kalau bisa pakai virtual background, tapi kalau misalnya teman-teman berhalangan, nggak on cam nggak apa-apa, nggak pakai virtual background nggak apa-apa, gitu ya. Yang keempat, peserta mematikan mic selama webinar berlangsung kecuali dipersilahkan untuk berbicara. Yang kelima, peserta berperilaku dan berkata-kata baik dan sopan. Yang keenam, peserta mengisi daftar kehadiran webinar yang pada tautan Google Form yang akan diberikan saat webinar berlangsung. Jadi nanti teman-teman di pertengahan webinar atau insya Allah di akhir webinar akan ada presensi yang wajib teman-teman isi untuk keperluan e-sertifikat. Seperti itu. Yang ketujuh, setelah sesi diskusi dan tanya jawab, peserta wajib mengikuti evaluasi sebagai syarat untuk memperoleh sertifikat. Nah, ini diperuntukkan bagi teman-teman yang hanya ikut pembelajaran Al-Quran ya. Jadi teman-teman yang webinar ini hanya wajib untuk mengisi form presensi saja. Yang kedelapan, sertifikat hanya akan diberikan pada peserta yang mengikuti webinar sampai selesai dan mengisi daftar hadiah. Nah, yang kesembilan, kita juga ada giveaway, pengen bagi-bagi rezeki ke teman-teman semuanya yang semangat untuk mencari ilmu gitu ya. Caranya dengan mengajukan pertanyaan terbaik nanti, atau bisa juga dengan rangkum webinar ini. Dan nanti teman-teman yang tanya dan pertanyaan itu pertanyaan yang terbaik, insya Allah akan dapat webinarnya gitu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai acara ini, alangkah baiknya kita membukanya dengan bacaan Al-Quran. Kepada Ustadz Ahmad Litausil Arzak, dipersilahkan. Monggo, Ustadz, apakah Ustadz Arzak sudah bergabung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Iya yang nggak penonton.
Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaqin. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Arzak, Allahumma arhamna bil Quran, atas lantunan ayat suci Al-Quran yang Masya Allah indah luar biasa. Semoga dengan dibukanya acara ini, dengan lantunan ayat suci yang dibawakan oleh Ustadz Arzak, bisa mendatangkan berkah dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah ridho dengan acara yang kita adakan kali ini, dan teman-teman bisa bergabung di sini. Baik teman-teman, kita lanjutkan dengan pembacaan CV pemateri kita pada siang kali ini. Oke, Alhamdulillah. Ini dia pemateri kita pada siang kali ini, insya Allah. Kak Narendra Ranggareswara, beliau ini adalah seorang dokter muda ya teman-teman, bisa ke bawah Kak. Seorang penulis juga, dan karyanya beliau berjudul Artistika Manusia Seutuhnya. Beliau juga merupakan mahasiswa berprestasi di Universitas 11 Maret, founder Bismillah Community, dan juga ke bawah Minister of Executive Board gitu ya. Dan banyak sekali prestasi-prestasi yang didapatkan oleh pemateri kita. Seperti, nah ini Awardee of International Exchange and Event to Sweden, Japan, Singapore, Thailand, and many more. First winner of the Defense of the Ancient Game Esport, Masya Allah.
Intinya pemateri kita pada kali ini sangat luar biasa, dan semoga ketika nanti pemateri kita menyampaikan materi, teman-teman bisa mendapatkan atau bisa mengambil hikmah dari penjelasan pemateri kita. Nah, untuk mengikat ilmu, teman-teman bisa mengambil catatan atau menyiapkan catatan. Jadi ketika pemateri menyampaikan materinya, teman-teman bisa mencatat gitu ya, dan merangkumnya. Nah, mungkin nanti teman-teman pengen nih share kebaikan, pengen share ilmu yang telah didapatkan di webinar ini di sosial media teman-teman masing-masing, seperti itu. Nah, sebelumnya, apakah Kak Naren sudah bergabung di Meet? Ya, saya sudah di sini, Mbak. Alhamdulillah. Baik, apa kabar Kak Naren? Baik, Alhamdulillah. Masya Cuman lagi Allah. agak capek. Sekarang posisi di mana Kak Naren? Baru banget sampai di Solo. Oh, Masya Allah. Oke. Baik. Baru pulang bentar. Oke, Kak Naren. Insya Allah, dari share screen-nya nanti dari Kak Naren atau dari kami? Dari Kak saya Naren? aja ya. Oh, Akun oke. saya yang namanya Rendra R, yang gambarnya orang bawa bendera. Ditolong menjadi host, biar bisa share screen. Namanya apa Kak Naren? Biar nanti dijadikan co-host. Narendra R. Oh, enggak. Oh, Kak Panitia mohon dijadikan co-host ya. Narennya. Kak Naren, benar. J, gitu. Benar. Nah, insya Allah sudah Kak Naren. Kepada Kak Naren dipersilahkan. Oke. Sambil langsung aja ya. Teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Subhanahu wa ta'ala, yang karena seluruh yang diberikan olehnya kita masih bisa berkumpul gitu ya. Bayangin aja kalau misalnya kita itu lagi ada di zaman Nabi Muhammad gitu kan. Lagi pandemi, lagi ada virus yang menyebar kemana-mana, apa yang bisa kita lakukan? Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Cuma bisa nongkrong di kamar masing-masing gitu kan. Nggak bisa ketemu sama teman-temannya, gara-gara belum ada yang namanya teknologi. Jadi terlepas dari segala hal yang mungkin bahasanya itu kita belum bisa lakukan sekarang gitu ya, belum bisa main-main kayak dulu, belum bisa asik-asikan sama teman-teman, dan macam-macam yang lain-lain, kita harus tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, selawat serta salam juga nggak lupa kita sampaikan kepada Nabi Allah Muhammad SAW, yang mungkin karena apa-apa yang diberikan olehnya, kita masih bisa merasakan indahnya Islam di zaman yang penuh kejahilian sekarang ini. Oke teman-teman, kalau kita bahas tentang Al-Quran, mungkin kita harus mulai dari apa sih yang spesial sebenarnya dari yang namanya Al-Quran. Malaikat Jibril itu malaikat yang sangat spesial teman-teman. Karena ketika Malaikat Jibril itu sedang berada di kumpulan di tengah-tengah para malaikat yang lain itu malaikat yang lain tuh respect gitu bahasanya. Kayak langsung nunduk gitu, wah malaikat Jibril, ada malaikat Jibril kayak gitu. Bahkan langsung berbaris, langsung berbaris untuk bisa menyambut kedatangan malaikat Jibril kayak gitu. Itu saking kerennya malaikat Jibril. Terus kita bahas yang lain ya. Kita bahas Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu mungkin nggak punya mukjizat kayak Nabi Isa yang bisa menghidupkan kembali hewan-hewan yang sudah mati gitu. Nggak bisa membelah laut seperti tongkatnya Nabi Musa. Nggak bisa tahan buat dibakar. Nggak bisa buat sembuh dari banyak penyakit. Nggak bisa buat selamat dari perut ikan hiu, itu kan paus kayak gitu ya. Nggak bisa. Tapi beliau punya mukjizat yang namanya Al-Quran. Gara-gara Al-Qurannya itu, beliau bisa jadi Rasulullah yang mana mungkin jadi penutup dari nabi-nabi sebelumnya.
Yang mana tanpa mukjizat keren-keren yang mungkin disebutkan tadi, tetap bisa menjadi panutan buat buat umatnya gitu. Lanjut. Bulan Ramadan menjadi bulan yang sangat-sangat spesial, menjadi bulan yang sangat-sangat luar biasa, yang ditunggu-tunggu gitu oleh orang-orang. Habis selesai Ramadan tahun ini, langsung kayak gini, oh ya Allah, semoga ketemu pada Ramadan tahun depan. Amin Allahumma amin. Kita juga mungkin berdoa ya, udah selesai Ramadan, pengen ketemu Ramadan berikutnya kayak gitu. Dan Ramadan itu menjadi sangat spesial karena di dalamnya itu ada Al-Quran. Ada hari di mana Al-Quran diturunkan. Dan yang terakhir, malam Lailatul Qadar gitu ya. Lebih baik daripada 1000 bulan, yang mana saat itu malaikat turun ke bumi untuk mencatat amal-amal hambanya, yang mana kalau kita mendapatkannya lebih baik daripada 1000 bulan amalan-amalan kita. Itu sangat spesial karena apa? Karena tepat pada malam itu Allah turunkan Al-Quran. Jadi teman-teman, spesialnya yang namanya Al-Quran ini luar biasa. Dia bikin yang namanya malaikat yang harusnya setara sama malaikat lainnya jadi lebih spesial dibanding malaikat lainnya. Bikin Nabi Muhammad yang mana mungkin seharusnya sama nabi-nabi sebelumnya itu ya udahlah sama-sama nabi kayak gitu. Jadi berbeda gara-gara ada mukjizat yang namanya Al-Quran. Lalu ada bulan Ramadan gitu ya, bulan yang mungkin hanya satu dari istilahnya seperti bulan-bulan lainnya gitu ya, tapi bisa sangat spesial karena ada yang namanya Al-Quran. Pun malam Lailatul Qadar bisa menjadi sangat spesial karena Al-Quran. Jadi kita hamba-hamba yang biasa aja ini gitu kan, hamba-hamba B aja yang mana mungkin nggak punya kespesialan seperti ya kita bisa bilang kayak Muhammad Al-Fatih, Umar bin Khattab, Abu Bakar, ya yang B aja ini sebenarnya bisa jadi spesial. Dengan cara apa? Al-Quran. Semua hal yang biasa akan menjadi spesial kalau ditambahkan dengan Al-Quran. Jadi ketika kita sedang merasa down gitu ya, sedang merasa nggak berdaya, nggak bisa ngapa-ngapain, mungkin kita kurang asupan Al-Quran dalam kehidupan kita. Karena Al-Quran lah yang sebenarnya menjadi tenaga, menjadi bahan bakar bagi kita untuk menjadi hamba Allah yang spesial. Menjadi hamba Allah yang bisa bangkit ketika lagi down. Bisa menjadi hamba Allah yang terbaik. Jadi inilah menurut saya pribadi ya, kenapa Al-Quran itu sangat-sangat spesial. Jadi ketika mungkin ada ucapan gitu ya, ada hadis, kalau misalnya amalan pertama yang paling pertama disedot itu adalah sholat. Sholat adalah tiang agama. Kalau bagi saya gitu ya. Selain itu, jiwa kita ini yang bisa bikin jiwa kita sehat di dunia, yang bikin kita bisa survive di akhirat itu adalah Al-Quran. Jadi mungkin di sini sebelum kita mulai lebih jauh gitu ya, kita bisa sama-sama merenungi sudah sedekat apa kita dengan Al-Quran. Sudahkah kita jadikan teman hidup kita? Sudahkah kita jadikan tempat mengadu kita? Sudahkah kita jadikan buku yang paling sering kita baca? Sudahkah kita tahu kapan last read Al-Quran kita? Kita kadang tahu ya WhatsApp kita baru online 3 jam yang lalu. Tapi Al-Quran kita kapan? Apakah sebulan lalu, seminggu lalu, sehari lalu? Atau mungkin ya, alhamdulillah baru sebelum kita mulai webinar ini. Teman-teman, saya ada sedikit kisah. Saya pernah ngisi di Darul Quran Bogor waktu itu. Depok ya. Saya lupa, pokoknya Darul Quran Tangerang. Itu saya ngisi pas lagi 10 hari terakhir Ramadan. Jadi kayak tips and trick menjemput 10 hari Ramadan kayak gitu. 10 hari terakhir Ramadan. Waktu itu saya ngisi di depan para penghafal Al-Quran. Jadi Darul Quran lagi ngafalin semacam daurah buat warga sekitar buat menghafal Al-Quran kayak gitu. Di antara mereka ada seorang anak kecil yang mana dia itu lucu banget. Kayaknya lucu, masih polos kayak gitu kan. Tapi ada yang aneh dari anak ini. Dia tidur sepanjang materi. Jadi saya mikir ya udahlah, anak kecil capek ya, tidur ya bodo amat, nggak apa-apa gitu kan. Yang penting yang tua-tua dengerin kan kayak gitu.
Saat itu ada yang menarik, adalah ketika setelah saya selesai materi gitu kan, beliau angkat tangan. Set, saya kaget, wah tidur angkat tangan gitu kan. Terus saya, ya monggo nanya gitu. Terus beliau nanya, Mas, menurut Mas, bagaimana caranya murojaah yang terbaik di 10 hari Ramadan? Karena kan kita disuruh menjaga Quran. Tapi 10 hari terakhir Ramadan, kita itu dipaksa juga buat melakukan amalan-amalan yang lain. Gimana cara menjaga Quran dengan baik di 10 hari Ramadan? Saya sebenarnya bingung sama pertanyaan beliau, karena ya sebenarnya ya kita bisa aja menjaga menjaga Al-Quran di 10 hari terakhir Ramadan gitu kan. Ya udah saya coba jawab sebisa saya. Terus yang menarik adalah setelah saya menjawab itu, beliau bilang terima kasih, tapi tetap dalam keadaan tidur. Maksudnya nggak tidur sih ya, tutup mata. Saya kan nanya, kenapa kau tutup mata kayak gitu? Terus beliau jawab dengan sederhana, Mas, kedua mata saya buta, nggak bisa melihat. Saya kaget dong. Hah? Berarti tadi kamu dengerin? Iya saya dengerin Mas. Kamu di sini hafal berapa juz? Saya tanya gitu kan. Dan luar biasa ketika beliau bilang beliau sudah hafiz Al-Quran. Saya kaget. Ada seorang anak, kalau nggak salah masih 9 tahun, sudah hafiz Al-Quran dengan keadaan buta. Dan saya bilang dia spesial. Kenapa? Karena ketika saya tanya, kenapa kamu baca Al-Quran? Beliau bilang dengan semangat, Mas, saya janji sama orang tua saya untuk memakaikan mahkota dari cahaya di surga. Insya Allah. Mereka sudah meninggal, saya yatim piatu, saya diurus oleh teman-teman dari Al-Quran, ya nggak dengan bahasa yang formal gitu ya, dengan bahasa dia yang masih anak kecil, tapi istilahnya kayak gitu. Itu luar biasa banget. Saya nangis di tempat, dan banyak orang juga nangis di tempat, banyak orang tepuk tangan, jadi ada seorang bapak berdiri terus tepuk tangan, yang lain tepuk tangan, dan itu salah satu misi yang paling berkesan, karena saya ketemu sama orang tersebut, sama anak kecil tersebut. Ini membuktikan ya, kalau Al-Quran itu nggak cuman bisa kita perjuangkan, tapi Al-Quran itu memilih. Al-Quran memilih orang-orang yang siap untuk membacanya. Al-Quran itu memilih orang-orang yang siap untuk menghafalnya. Al-Quran itu memilih orang-orang yang siap untuk dekat dengannya. Kita nggak bisa cuman berani buat baca Quran, berani buat menghafal Quran, tapi kita juga harus punya kapasitasnya. Kayak gimana kapasitasnya? Tentu aja yang Allah suruh, sholat 5 waktu kita, amal yaumi kita. Apakah udah benar? Apakah kita masih memperlama, menunda sholat demi rapat kita, demi kerjaan kita? Allah bakal pilih, hambanya yang mana dia itu bakal lebih dekat sama Al-Quran. Oke, kita bisa berusaha buat dekat sama Al-Quran. Kita berusaha menghafal Al-Quran. Tapi jangan lupa, kalau Allah itu memilih hambanya juga. Yang mana bisa lebih dekat dengan Al-Quran. Soalnya kalau nggak mungkin teman-teman seorang buta 9 tahun bisa menghafalkan Al-Quran 30 juz. Itu nggak mungkin menurut saya pribadi. Sebenarnya yang bikin nggak mungkin adalah ketika beliau dikasih tahu sama seorang pengasuhnya, kalau beliau itu ada kelainan otak. Jadi ada penyakit otaknya beliau yang bikin susah mikir kayak gitu. Bayangin ya, mikir susah, tapi Al-Quran hafal. Itu kan keajaiban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semenjak hari itu, saya mikir, kalau orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, nggak harus hafal loh ya. Di sini mungkin ada yang bilang, Mas, ngafal Quran kok susah banget, gitu kan. Saya pribadi juga susah banget. Dalam artian, saya pribadi sering banget ya, ngiri sama teman-teman saya yang pesantren. Ngiri sama, teman-teman saya yang mungkin dulunya pondok kayak gitu. Saya sering banget, kok mereka bisa udah hafal 30 juz, mereka bisa hafal udah banyak banget, kayak gitu. Kayak, nggak masuk akal gitu. Saya pengen kayak mereka. Pernah suatu hari saya ngajak teman saya buat lomba, namanya Mas Jibril waktu itu ya. Ramadan pertama di kampus saya ngajak beliau buat lomba. Bril, ayo kita lomba ngafal Quran kayak gitu. Lu kan bukan anak negeri, nggak kayak mereka yang udah hafiz Quran. Udah lah kita lomba, nggak usah ngurusin anak-anak negeri. Dia bilang oke, siap friend ya gitu. Kita mulai dari juz 1 ya, Al-Baqarah nih. Kita ngafal Al-Baqarah. Target kita bulan Ramadan hafal Al-Baqarah. Saya bilang kayak gitu sama dia, sombong aja dulu ya kan. Al-Baqarah bos kayak gitu kan. Kita janjian, oke lah Ramadan ini Al-Baqarah kayak gitu. Hari pertama kita sepakatin tuh, oke tiap maghrib di masjid ini kita saling setoran. Oke. Hari pertama
kita setoran. Saya setoran 5 ayat kan. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Sampai 5 ayat itu saya setoran. Nah, beliau hafalan 10 ayat. Wah, saya udah mikir. Hari pertama ketinggalan 5 ayat. Nggak apa-apa lah ya, 5 ayat mah gampang gitu kan. 5 ayat mah easy peasy squeezy gitu kan ya. Ya udah, itu hari pertama. Lanjutlah setoran sampai akhir minggu pertama. Akhir minggu pertama, saya hafal 50 ayat, teman-teman. Saya 50 ayat, si Jibril ini udah 100 ayat. Saya udah mulai insecure kan. Waduh, udah setengahnya nih. Bisa nggak ya? Bisa. Yakin. Bisa. Kayak gitu. Alhasil kita setoran, sampailah tuh di penghujung Ramadan. Udah akhir Ramadan, saya udah hafal 70-an ayat, dia udah hafal Al-Baqarah semuanya, teman-teman. Saya insecure luar biasa. Saya waktu itu ngerasa, kenapa aku tidak berbakat dalam menghafal Al-Quran? Kenapa teman-teman saya pada cepet-cepet banget, otaknya IQ-nya 200, saya IQ-nya jongkok, nggak bisa menghafal Al-Quran. Saya sempat sedih kayak gitu, teman-teman. Dan saya juga sempat ngerasa, kalau yang jadi masalah itu adalah masa lalu saya. Karena saya itu baru belajar ngaji itu pas SMA, lulus SMA. Jadi saya itu dulu anak tawuran, anak warnet. Jadi tadi teman-teman lihat di CV, saya sempat juara Dota ya. Itu karena dulu saya menghabiskan waktu sekitar 3 tahun pas saya SMP dan SMA untuk bermain Dota di warnet, main game online di warnet kayak gitu. Jadi anak tawuran, anak geng motor. Jadi saya baru bisa buat ngaji itu lulus SMA. Jadi saya sempat menyesali masa lalu saya itu. Tapi ternyata nggak kayak gitu, teman-teman. Ternyata yang namanya dekat dengan Al-Quran itu nggak cuma hafal doang. Tapi selama kamu bisa dekat hidupmu dengan Quran, apa-apa ingat Quran, apa-apa pegang Quran, apa-apa buka Quran, itu insya Allah keberkahannya juga ada. Oke, mungkin nggak sebesar hafiz Quran di luar sana kayak gitu. Tapi insya Allah keberkahannya bakal tetap ada. Kalau dari saya pribadi itu mengibaratkan Quran itu seperti pelumas gitu ya. Dalam artian gini, kamu punya urusan sehari-hari, mungkin panitia bisa nge-mute yang teman-teman yang masih nggak unmute. Kasihan yang dengerin soalnya. Jadi kita punya urusan-urusan duniawi gitu ya. Itu ibarat kita sedang yang limit malah saya. Gak apa. Pagar ini itu kita ibaratkan sebagai urusan-urusan dunia. Urusan dunia ini harus kita geser gitu kan, harus kita tutup atau kita buka. Nah, Al-Quran itu sebagai pelumasnya. Jadi pelumas inilah yang bikin kita bisa lebih mudah untuk mengerjakan urusan-urusan dunia kita. Saya punya kebiasaan yang mungkin menarik banget. Dulu pas lagi masih kuliah gitu ya, setiap mau ujian, saya nggak peduli saya udah belajar atau enggak, saya nggak peduli saya udah siap atau enggak, tapi hamin 10 menit saya buka Quran di HP saya. Ini saya benar-benar nggak ngerti kenapa dapat kebiasaan ini, tapi benar-benar ngefek, kayak ngerasa belum belajar, tapi kok ngerasanya kayak lebih gampang gitu ya. Kayak yang keluar itu, soal-soal ujian yang keluar tuh soal-soal yang kita pelajari gitu. Yang nggak dipelajari nggak keluar. Itu simple banget, cuman 10 menit, cuman benar-benar menambah keberkahan. Terkadang tuh kan kita pengen menyelesaikan urusan-urusan dunia, tapi lupa untuk meminta pertolongan zat yang menguasai dunia itu sendiri. Jadi kayak gitu, yang mungkin pengen saya sampaikan tentang manusia-manusia yang dekat sama Al-Quran kayak gitu. Nah, jadi ketika kita sekarang ngerasa masih hamba yang biasa-biasa aja, belum hafiz Quran, belum bisa deket sama Quran, nggak apa-apa, karena semuanya itu proses, teman-teman. Dan kita bakal belajar gimana caranya bisa jadi seorang hamba yang dekat dengan Al-Quran. Oke, pertama, dekat sama Al-Quran itu, saya suka banget membagi menjadi 3 gitu ya. Mungkin ada ulama-ulama atau ustadz-ustadz yang membagi jadi 4, yang mungkin level terakhirnya adalah hadar gitu ya. Kalau saya pribadi, udahlah, orang awam. Saya pribadi orang awam ya. Mungkin teman-teman di sini lebih jago dalam baca Quran dibanding saya. Saya ulang lagi, saya baru belajar ngaji itu lulus SMA. Baru lancar itu semester 1 atau semester 2 baru bisa ngaji gitu. Jadi mungkin teman-teman lebih jago. Dan dulu seorang guru pernah bilang sama saya, kamu itu kalau misalnya baru awal baca Quran gitu, ya udah baca aja, lu nggak usah ngerti
itu cara bacanya gimana, lu nggak usah ngerti itu artinya apa, pokoknya usahakan lu punya kebiasaan buat deket sama Al-Quran dulu. Kalau udah punya kebiasaan deket sama Al-Quran, baru kamu coba buat baca dengan tartil, sesuai dengan tajwid, sesuai dengan cara membaca yang benar, yang awalnya masih alhamdulillahirabbil alamin jadi alhamdulillahirabbil alamin. Itu ada prosesnya. Dan kalau kita pas dari awal baca itu udah memaksakan diri untuk ngerti semuanya dari mat tobi'i, mat jaiz munfasil sampai ikfa dan macam-macam itu, saya dulu kayak gitu dipaksa sama seseorang buat belajar kayak gitu. Saya malah menolak. Enggak mau baca. Pusing, stres kayak gitu. Sama kayak nyuruh orang yang baru masuk Islam buat langsung pakai jilbab. Itu mereka belum siap buat menerima kebaikan-kebaikan yang segudang, kayak otaknya, hatinya masih sempit tuh buat dikasih kebaikan. Ya udah kasih kebaikannya kecil-kecil dulu. Kasih kebiasaan-kebiasaan kecil dulu. Sama mungkin teman-teman di sini ada yang belum deket sama Quran. It's okay sama sekali teman-teman. Saya dulu pas disuruh ngaji sama seorang guru gitu ya, saya nanya sama beliau, "Pak, saya mau tobat," gitu kan. Yakin kamu tobat? Kamu kan anak warnet, saya dikatain gitu. "Iya Pak, saya pengen tobat, pengen ngaji," gitu. "Gimana caranya bisa jadi orang yang jago ngaji?" gitu. Saya nanya ke seorang guru SMA saya. Beliau bilang, "Lah, kamu biasanya ngaji atau enggak?" kayak gitu. "Lah, enggak Pak, saya baru beli Quran ini kemarin, saya baru pengen latihan ngaji." "Kamu itu loh, belum pernah baca Quran, udah pengen ngaji. Jangan." Saya kaget, ini guru agama gua, guru Al-Quran gua nyuruh gua malah kayak gitu kan. Jadi saya nggak disuruh ngaji sama dia. Saya kan kaget ya. Ini seorang guru, seorang ustadz, kok malah nggak nyuruh saya ngaji gitu. Tapi saya percaya aja kan, karena beliau seorang ustadz. Beliau bilang kayak gini, "Kamu nggak usah ngaji, tapi tolong kamu selama 30 hari ke depan, kamu pakai Quran itu, kamu taruh di kantong. Nggak usah kamu baca, nggak usah kamu buka, cukup taruh di kantong." Gitu doang. Cuman gitu doang. Bahkan nggak sampai tahap baca, cuman taruh di kantong. Jadi sebelum baca, ada tahap taruh di kantong. Saya bingung kan. "Lah, Pak, saya bacanya kapan?" "Nggak usah dibaca, batu banget kamu ya." Gitu. Ya udah, saya nurut dong sama seorang ustadz gitu kan. Ya udah, mulai besoknya itu Quran saya taruh di kantong seragam SMA saya. Keesokan harinya orang-orang pada nanya, "Apaan tuh Ren di kantong?" "Cie buat Quran, cie mau ngaji, cie tobat," gitu kan. "Apaan sih lu?" kayak gitu kan. Hari pertama ya udah aman. Beberapa hari setelahnya, hari ke-7 kalau nggak salah, itu lagi jam kosong gitu kan. Lagi jam kosong fisika. Gurunya Pak Alba, namanya Pak Alba. Pak Alba lagi sakit waktu itu. Dan waktu itu karena jam kosong itu Al-Quran kan di kantong ya. Saya lagi gabut tuh. Kayak ada yang bisikin dari kantong tuh. "Woi, lu gabut kan? Baca gua, buka gua lah. Daripada lu gak ngapa-ngapain, daripada lu godain cewek gitu kan, mending lu baca gua," kayak gitu. Saya langsung juk, "Apaan sih lu? Saya disuruh sama guru saya nggak boleh baca lu," gitu. Masih kuat iman saya kan, keimanan buat nggak baca Qurannya masih kuat gitu. Sampai 1 bulan sudah terlewati kayak gitu. Waktu itu lagi di kantin sama seorang temen dari Rohis. Dari Rohis itu rohani Islam ya, kayak organisasi keislaman kayak gitu. Saya ada Quran di kantong. Dia tiba-tiba nyaut, "Ren, sekarang lu juga bawa Quran di kantong?" Gue juga suka banget dah. Jadi kalau misalnya pengen baca, tinggal buka dari kantong, enak banget rasanya. Ini kita lagi di kantin, buka yuk, buka. Baca 1 halaman yuk. Saya kaget kan, kok kalau nolak gak enak. Anak-anak Rohis ngomong sama saya, masa saya tolak gitu. Dan waktu itu, untuk pertama kalinya, saya ambil Quran dari kantong, dan saya baca teman-teman 1 halaman. Jadi, kalau kalian sekarang masih belum dekat sama Quran, itu nggak usah insecure dan minder. Ada emang orang-orang yang udah sedekat itu, udah hafiz Quran, udah baca sehari 3 juz. Saya punya temen, namanya Mas Huda Syahdan. Beliau itu kalau baca Quran sambil main games, teman-teman. Saking hafiznya. Hafiznya udah kuadrat gitu. Jadi, ambil nge-games pun itu bacaan lancar gitu. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Aduh, mati kayak gitu. Jadi ya emang gak khusyuk gitu ya. Cuman jadi bisa sambil murojaah gitu loh. Dimanapun, kapanpun bisa murojaah. Lagi kena macet di lampu merah murojaah. Lagi ngantri mandi murojaah. Lagi nge-game murojaah. Lagi jam kosong murojaah. Emang udah ada ya orang-orang kayak gitu, udah ada. Dan gak usah deket-deket kayak teman kita. Nabi Muhammad atau mungkin Maryam waktu itu ya.
udah deket banget sama Quran sampai semua yang keluar dari mulutnya itu udah bersumber dari Al-Quran. Tapi kalau kita belum bisa kayak gitu, nggak apa-apa. Benar-benar nggak apa-apa. Semua orang itu punya startnya masing-masing, punya nolnya masing-masing. Kalau kita nggak melewati nol, kita nggak akan pernah bisa sampai kemanapun. Jadi ketika kita di sini ngerasa belum dekat sama Al-Quran, itu udah step pertama. Apa step pertamanya? Kamu sadar masalahnya. Kalau kamu belum dekat sama Al-Quran, itu udah step pertama. Kamu ngerti kalau kamu itu kurang dekat sama Quran. Kamu ngerti kalau tiap hari kamu belum kepikiran Quran, itu step pertamanya. You know the problem. Kamu tahu masalahnya sehingga kamu bisa mencari solusinya. Kalau kamu udah tahu masalahnya, lanjut ke tadi, biasakan buat dekat sama Quran. Kalau saya pribadi dulu caranya apa? Taruh di kantong gitu ya. Habis taruh di kantong, udah terbiasa sebulan penuh, baru mulai baca. Baca belum pakai tajwid waktu itu, masih ngasal. Alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahmanir-rahim. Masih ngasal banget bacanya. Tapi yang penting apa? Yang penting saya terbiasa buat megang Qur'annya dulu. Waktu itu setelah saya udah ngaji sekitar 6 bulanan, baru guru saya bilang, udah, kamu sekarang belajar tajwid. Kamu sekarang belajar buat baca dengan benar. Baru dibenerin semua. Al-ha jadi al-ha, alamin jadi alamin, dan macam-macam yang lain kayak gitu. Itu diajarin dari awal. Dan ya udah, saya nggak merasa berat. Kenapa? Karena udah terbiasa sama Quran. Kalau kamu baru awal-awal udah maksa ngaji, kayak teman-teman semua nih, pasti mayoritas gitu kan. Bulan Ramadan, pengen maksain buat ngaji tiap hari 1 juz, padahal biasanya 1 halaman gitu loh. Ya tepar duluan itu, otak itu tepar duluan, biasanya ngaji 1 halaman, tiba-tiba sehari sejuz. Ya udah itu kelar Ramadan, kelar itu. Habis Ramadan tuh udah nggak bakal lanjut juz per hari itu. Kalau misalnya kalian pengen deket sama Quran, menurut saya pribadi cara terbaiknya adalah seperti Al-Quran itu diturunkan. Gimana tuh Al-Quran diturunkan? Dicicil, dikit-dikit. Kalau kalian mau dekat sama Quran, kalian harus mendekatinya dengan cara Al-Quran itu diturunkan. Pelan-pelan. Dikit-dikit. Jangan kalian mendadak dari nggak pernah baca jadi 1 juz per hari. Itu otaknya rusak. Teman-teman, saya anak kedokteran. Saya pengen memperkenalkan sebuah teori namanya neuroplasticity. Itu adalah teori di mana otak kita itu bisa buat berubah, elastis gitu ya. Bisa berubah menjadi otak yang kita inginkan. Kayak misal kita awalnya nggak pernah ngaji, dia bisa berubah jadi otak yang jago ngaji. Bisa kayak gitu. Tapi bisa berubahnya itu perlahan-lahan. Kalau awalnya nggak pernah ngaji, kamu paksa ngaji 1 juz per hari, otaknya bakal boom, meledak. Tapi kalau kalian nggak pernah ngaji, kalian ubah jadi 1 halaman per hari, bulan depan 2 halaman per hari, tahun depan 1 lembar per hari, 10 tahun ke depan 1 juz per hari, itu dia bisa. Karena pelan-pelan, steady. Kalau kata orang Jawa, alon-alon asal kelakon. Gitu ya. Jadi pelan-pelan, awalnya deket dulu, terus baca, terus tartil gitu ya. Terus ada pilihan juga, sebelum kalian lanjut ke amal gitu ya, itu tartil itu selain tajwid juga bisa kalian perindah cara bacanya gitu kan. Dari yang mungkin cuman alhamdulillahirabbil alamin. Itu kan sebenarnya benar-benar aja ya gitu kan. Cuman kan bisa diperindah kayak misal alhamdulillahirabbil alamin. Jadi secara nada atau keindahan juga bisa di-upgrade kayak gitu. Jadi kalau menurut saya pribadi itu yang level 2 gitu ya. Udah bisa baca dengan bagus, tidak ada yang salah tajwidnya, terus diperindah. Terus yang ketiga, yang nggak pernah bisa kita raih insya Allah ya, yaitu amal. Amal itu seorang Umar bin Khattab baru bisa menghatamkan. Jadi istilah khatamnya para sahabat itu beda sama kita gitu kan. Kita bilang, Ramadan mau khatam 3 kali. Kita baca 30 juz kali 3. Atau kita baca Al-Ikhlas kali 9 gitu kan. Kita khatam 3 kali. Tapi kalau para sahabat, khatamnya itu adalah ketika mereka bisa mengamalkan Al-Quran. Sehingga Umar bin Khattab baru bisa menghatamkan Al-Baqarah selama 7 tahun. Lama bener. Seorang sahabat 7 tahun baru bisa khatam Al-Baqarah. Tapi khatamnya Umar bin Khattab adalah bisa baca, tartil, dan mengamalkan surat Al-Baqarah. Itu diamalkan. 200 plus ayat itu diamalkan semuanya. Dan itu kan luar biasa banget ya. Saya aja mungkin kalau ditanya ya Al-Baqarah udah berapa yang diamalin gitu kan.
Belum ada mungkin ya, atau mungkin ada tapi dikit banget kayak gitu. Jadi level tertinggi dari Al-Quran adalah kamu bisa mengamalkan dan menghikmahi ayat-ayat yang Allah berikan kepada kita, yang Allah sampaikan kepada kita. Ini level tertinggi. Yang mana mungkin sebenarnya ya, pelaksanaannya nggak harus menunggu 2 sebelumnya tercapai gitu. Kita belum baca pun bisa mengamalkan Quran. Misalnya gimana? Misal kita mengamalkan ajaran buat zakat gitu ya. Ajaran buat sholat. Itu kan bisa kita tetap lakukan walaupun belum baca. Cuman kalau kita udah paham gitu kan, udah ngerti, udah deket, insya Allah lebih mudah buat mengamalkan. Jadi gitu ya. Dan kalian mungkin sekarang lagi pada berada di fase yang berbeda-beda. Ada yang masih deket doang, ada yang udah baca, ada yang udah tartil dan bagus bacaannya. Kayak tadi Mas Korea, Pak Ustadz di Kori, yang membacakan Al-Alaq itu udah luar biasa banget. Mungkin ada yang sampai selevel itu juga, dan bahkan, Masya Allah, udah ada yang bisa mengamalkan poin-poin penting dalam Quran. Gitu. Dan sekarang pertanyaannya, gimana caranya bisa naik level gitu ya? Dari yang awalnya cuma di kantong jadi baca, dari yang awalnya cuma baca bisa jadi tartil, dari yang awalnya cuma tartil bisa jadi amal. Ya. Saya ada 3 step, teman-teman. Yang mana mungkin saya udah kelamaan ngomong ya. Udah 25 menit aja. 30 menit ya? Saya banyak ngomong banget ya. Ya, Kak. Ada 3 tips yang pengen saya kasih. Maaf Mbak Moderator, sampai jam berapa ya? Biar nggak kelewatan. Insya Allah nanti sampai jam 14.40, Kak. Jadi Oh, masih lama ya? jawabnya ya 20 menit. Tapi ini sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk, Kak Naren. Oh gitu ya, berarti mending saya jawab yang banyak aja ya. Jadi mending saya send cepet terus saya jawab. Iya, Kak. Oke, Bos. Siap. 3 tips gitu ya. Ini mungkin singkat aja 3 tipsnya. Jangan singkat-singkat deh. Soalnya penting menurut saya ya. Yang pertama cari keutamaan. Ini ada contoh realnya teman-teman. Dulu saya tuh pernah lagi di masjid, lagi sholat Jumat, kan biasanya ada kotak amal jalan nggak sih? Ada kotak amal yang tok gitu kan, nih amal gitu kan jalan. Waktu itu pas saya pertama kali masih di UNS di Solo gitu, saya kan waktu itu pertama kali sholat Jumat di masjid kampus ya, itu ngelihat ada kotak amal. Nah teman di sebelah saya itu amal gitu, ngeluarin duitnya ini nih, ngeluarin 100.000. Saya kaget, wah gila lu bro, amal 100.000 gitu kan. Saya nggak mau kalah dong, kayak ya udahlah, masa dia 100.000 saya 1.000 gitu kan, ya udah saya minimal keluarin yang warna biru lah ya, 50.000 saya keluarin tuh. Ya udah nih 50.000 gitu kan, tapi diem aja kan, sama dia diem tapi kayak dipamerin gitu. Jadi dia gini dilihatin sama saya tapi sebelahnya nggak lihat gitu. Mungkin sengaja dipamerin gitu kan, ya nggak tahu lah, terus-terusan aja enggak gitu kan. Intinya saya nyoba buat beramal kayak gitu. Nah ini amal saya ini dilihat sama teman di sebelah kiri saya. Habis sholat Jumat dia bilang, Ren, lu ngapain amal banyak-banyak? Lu buang-buang duit aja. Mending lu tunggu, lu punya duit banyak, lu bikin pesantren, lu bikin rumah sakit, pahala lu banyak. Dia bilang gitu sama saya. Saya mikir, bener juga ya, kenapa gua amal banyak-banyak? Kayak so keren banget ya. Alhasil, semenjak hari itu, saya nggak pernah amal banyak-banyak, teman-teman. Kalau nggak 1.000 ya 2.000 kayak gitu. Dan sampai suatu hari, saya menemukan ayat gitu ya tentang keutamaan beramal. Kalau kamu menyedekahkan harta kamu di jalan Allah, maka Allah bakal kali lipatkan 7 harta tersebut. Dan setelah dikali lipatkan, bakal dikali lipatkan lagi 7 oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga harta kamu bakal bercabang-cabang terus sampai bisa menjadi amal untuk akhirat. Saya baru sadar, oh, berarti saya itu beramal bukan buat nabung, bukan buat bikin pesantren, tapi saya amal itu supaya rezekinya dicabangkan lagi. Beda ya? Setelah saya tahu itu, saya amal 50.000, dinyinyirin sama netizen, sama teman saya tadi, saya nggak peduli. Karena saya beramal bukan buat bikin pesantren. Saya beramal supaya dipermudah untuk bikin pesantren. Saya beramal supaya uangnya bakal lebih banyak lagi. Saya beramal untuk membantu orang-orang yang mungkin membutuhkan. Ini yang saya maksud dengan keutamaan. Kalau kalian ngerti keutamaan dari hal-hal yang kalian lakukan, walaupun ada orang-orang yang nggak suka sama perlakuan itu, ada orang-orang yang mungkin, lu ngapain sih lakuin hal kayak gitu? Kalian bilang, bodo amat, gue punya alasan gue, lu mau ngelarang gue punya alasan kenapa gue kayak gini, kayak gitu. Itu keutamaan teman-teman. Sama kayak Al-Quran. Ada orang bilang,
Nggak usah baca Quran kelamaan, udah lah lu yang penting sholat 5 waktu, yang penting tiap hari ngaji 1 halaman gitu kan, nggak usah hafiz Quran, nggak usah deket-deket sama Quran. Kalau kalian nggak punya keutamaannya, cuma ikut-ikut doang, bener juga dah, ngapain ya, yang penting mah ada sholat ya, yang wajib kan sholat gitu kan, kalian bakal kayak gitu. Tapi kalau kalian tahu keutamaannya, kalian pengen jadi hamba yang spesial gitu kan, pengen memakaikan orang tua kalian mahkota dari cahaya di surga nanti, kalian nggak peduli. Sorry bro, gue punya prinsip sendiri, gue pengen baca Quran lebih, gue pengen dekat sama Quran lebih, gue pengen ngafal Quran. Itu keutamaan. Jangan sampai kalian ngelakuin kebaikan karena taklid buta. Karena kalian cuma ngikutin teman-teman kalian. Karena kalau puasa tuh ya, ngomong kelamaan tuh lama-lama kering sendiri, kesel sendiri jadinya. Jadi belibet sendiri kalau ngomong. Jadi kalau kalian ngelakuin suatu kebaikan, cari keutamaannya gitu. Tadi bukan ngeluh BTW, sorry, maaf ya Allah. Nggak. Jadi, cari keutamaannya. Kalau kalian lagi sholat, lagi baca Quran, kira-kira apa yang kalian cari dari kebaikan tersebut? Dan Quran, kalau saya pribadi, nggak ada alasan yang lebih istimewa dibanding pengen jadi hamba yang paling spesial di sisinya ya. Dimana Nabi Muhammad bisa jadi spesial karena mukjizat Al-Quran. Bulan Ramadan bisa menjadi bulan yang paling spesial karena ada Al-Quran. Malam Lailatul Qadar bisa jadi malam yang lebih baik dari 1000 bulan karena diturunkan Al-Quran. Dan seperti malaikat Jibril yang menjadi malaikat yang dihormati, disegani oleh malaikat lainnya karena beliau yang yang menjadi perantara turunnya Al-Quran. Yang kedua adalah mulai dengan hal kecil. Ini udah sedikit saya contohkan tadi ya. Kamu kalau pengen dekat sama Quran, jangan langsung muluk-muluk. Mungkin saya bakal dimarahin sama para ustadz ya. Cuman saya punya prinsip kuat banget, yang mana saya bisa ngelawan kalau ustadz gak sepakat. Kenapa saya bilang, kalau mau baca Quran, nggak usah mulai dengan hal-hal besar. Mungkin kalau, mungkin ustadz kan punya pandangan berbeda-beda ya. Kayak bulan Ramadan, kamu coba usahain buat 1 juz per hari. Mungkin itu bagus gitu. Cuman bakal bikin tepar gitu. Bakal bikin capek. Kayak kamu nggak pernah baca Quran, mendadak disuruh baca 1 juz per hari, itu saya pribadi pernah ngalamin gitu. Saya mantan anak warnet, saya mantan anak geng motor kayak gitu. Sehari disuruh baca 1 juz, ya Allah, pala pusing. 1 halaman aja pala pusing kayak gitu. Gimana 1 juz? Jadi yang ada bukannya suka sama Quran, malah kesel gitu loh. Kita disuruh buat cinta sama Quran, malah benci sama Quran. Kenapa? Karena kebanyakan, karena bikin stres kayak gitu. Maka dari itu, saran dari saya, ya, boleh diikutin, boleh enggak. Kalau kalian belum terbiasa, nggak usah muluk-muluk. Kalau misalnya belum pernah baca, ya udah nggak usah baca langsung 1 halaman atau 1 juz per hari. Cukup 3 ayat, setengah halaman tuh udah lumayan banget ya. Udah Masya Allah banget. Itu yang kedua ya. Mulailah dengan hal kecil. Manusia itu dibentuk bukan oleh 1-2 hal besar yang dilakukan, tapi manusia itu dibentuk oleh puluhan, ratusan, jutaan, bahkan miliaran hal kecil yang dilakukan. Kalau seseorang itu pengen badannya six-pack, dia nggak bisa six-pack hanya dengan 2 kali nge-gym 10 jam. Kayak saya pengen six-pack, saya ke gym 10 jam gitu ya, nggak berhenti, angkat beban, naik sepeda aerobik gitu ya. Saya nggak akan pulang-pulang jadi six-pack kayak gitu. Pun ketika saya 2 hari nge-gym 10 jam, saya nggak bakal pulang-pulang jadi six-pack. Tapi ketika saya nge-gym setiap hari, walaupun cuma 30 menit, itu saya tahu saya bakal jadi six-pack kayak gitu kan, biar badannya bisa bagus. Jadi sama kayak baca Al-Quran, sama kayak dekat dengan Al-Quran. Nggak usah paksakan diri kalian buat langsung ngelakuin hal besar, cukup lakuin hal kecil, asal terus-menerus. Ingat, Allah berfirman di surat Al-Fusilat, Innalladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah itu setelah menyuruh kita buat bertakwa, setelah kita menuruti perintahnya, itu ada satu hal yang paling sulit. Namanya apa? Istiqomah. Namanya apa? Meneguhkan pendirian untuk bisa terus-menerus melakukan sebuah kebaikan. Istiqomah itu yang berat. Saya bisa ngomong kayak gini. 1 juz Al-Quran itu nggak susah gitu ya. Tapi 1 juz Quran setiap hari itu yang susah. Sedekah 100.000 itu nggak susah.
Tapi sedekah 100.000 setiap hari itu yang susah. Jadi coba biasakan untuk nggak harus ngelakuin hal-hal besar, kita ganti dengan hal-hal kecil, asal hal kecil tersebut bisa istiqomah. Yang kedua. Yang ketiga adalah jadikan bagian dari hidup. Ini kalian bisa definisikan masing-masing ya. Maksudnya jadikan bagian dari hidup itu seperti apa. Tapi kalau bagi saya pribadi, saya punya prinsip ya, saya nggak akan mau sehari terlewati tanpa saya ingat, baca, dan dekat dengan Al-Quran. Kalian bisa definisikan masing-masing, kira-kira bagaimana cara kalian dekat sama Al-Quran, yang mana bisa paling baik banget buat kalian. Mungkin kayak gitu. Saya lanjut aja dengan tanya jawab nanti, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, kalau nggak juga nggak masalah. Mohon maaf kalau terlalu cepat atau terlalu lama, tapi semoga ada yang bisa diambil manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallah. Terima kasih Kak Naren atas penyampaian yang Masya Allah luar biasa. Di sini teman-teman sudah numpuk ada 9 pertanyaan. Masya Allah. Ada 10 pertanyaan yang masuk Kak Naren. Saya bacakan satu persatu ya Kak Naren ya. Ya, boleh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, dari Kak Ade. Oh ya Kak Naren, ini nanti ada giveaway-nya. Nah, nanti untuk 4 orang dengan pertanyaan terbaik akan mendapatkan giveaway. Nah, nanti minta tolong ke Kak Naren untuk memilihkan pertanyaan-pertanyaan terbaik yang diajukan oleh teman-teman. Nah, untuk teman-teman semuanya, insya Allah ini kita tutup dulu sesi pertanyaannya. Semisal nanti cukup waktunya, bisa dibuka lagi sesi pertanyaannya. Yang pertama dari Kak Muhammad Ade Saputra dari Brebes, Jateng. Pertanyaannya begini Kak Naren, bagaimana kita untuk memulai belajar Al-Quran, akan tetapi masih minim ilmu tajwidnya, tapi pengen banget belajar Al-Quran, karena Al-Quran adalah sebuah petunjuk. Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Ada yang mirip nggak? Ada yang mirip sekalian 2 gitu? Misalnya kalau tentang cara belajar juga kan bisa sekalian jawab gitu. Biar nggak 9 kali ngomong. Ini itu Kak Naren, dari pertanyaannya teman-teman beda-beda. Ada yang mirip, kayak ada yang bagaimana cara memulai, istiqomah, seperti itu Kak Naren. Oke, nanya doang kok. Oke, kalau yang pertama, cara buat tetap belajar Quran walaupun belum jago, menurut saya pribadi tuh, yang penting nggak merasa insecure aja ya. Kayak belajar bahasa Inggris mungkin ya. Kita di Indonesia tuh terkadang pengen belajar bahasa Inggris, tapi teman-teman kita nganggap kita so Inggris gitu kan. Kita salah dikit, cuman salah yang harusnya ngomongnya di jadi the, udah langsung salah nggak usah so Inggris makanya kayak gitu kan. Jadi kita terlanjur buat down, terlanjur buat malas buat lanjut belajar. Sama kayak Quran, kita hidup di lingkungan. Mungkin kalau kalian di pesantren nggak mengalami ya, tapi saya berbeda anak negeri. Ketika saya bawa Quran di kantong, itu dijulitinnya luar biasa. Lo ngapain bawa Quran lo? Mau jadi pendakwah? Iya, ada teroris mau lewat, kayak gitu. Sering digituin sama teman-teman saya. Jadi kayak, mungkin ujiannya bakal berat gitu kan, kalau kita berada di lingkungan yang nggak kondusif kayak gitu. Tapi emang kita harus kuat sama hal tersebut. Ketika kita memilih buat belajar, kita juga harus tahu resiko dari belajarnya. Kalau emang resiko untuk belajar Quran adalah dijulitin sama orang-orang, ya nggak mengapa. Karena mungkin kita dijulitin sama Quran, tapi kita disanjung oleh langit. Kita dijauhi oleh dunia, tapi kita didekati oleh malaikat. Jadi ya, terkadang kita harus sadar juga kalau ketika kita belajar itu ada resikonya. Kita belajar buat baca Quran, belajar buat tajwid, dan macam-macam, itu pasti ada resikonya. Yang pertama ya, kita harus tahu kalau muara perjuangan kita itu adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah taruh ekspektasi dan kebahagiaan kita di mulut orang-orang. Jadi kalau ada orang nggak suka sama kita, kalau ada orang itu dalam artian ngerasa nggak suka sama cara kita buat belajar, ya udah. Tujuan kamu kan buat membahagiakan, buat mencari ridhonya Allah gitu, buat membahagiakan orang-orang yang mendukung kamu. Jadilah seperti hujan nih teman-teman. Hujan itu datang, pasti ada yang nggak suka. Misal tukang es krim gitu kan, nggak laku dagangannya gitu. Atau ibu-ibu yang lupa ngangkat jemuran gitu kan, pasti marah-marah sama hujan. Tapi, apakah hujan berhenti buat turun?
ketika ada yang marah, woi, lu ngapain turun sih? Apakah hujan berhenti buat turun? Enggak, teman-teman. Hujan itu hadir buat tanaman dan hewan yang merindukan kehadirannya. Hujan itu hadir untuk orang-orang yang menantikan kedatangannya. Hujan nggak akan berhenti hadir karena 1-2 orang nggak suka akan kehadirannya. Sama kayak kita. Ketika kita baca Quran, belajar Quran, pasti ada yang nggak suka. Nggak usah Quran deh. Kita belajar semua hal. Kita ngelakuin semua hal, pasti ada yang julid sama kita. Kayak saya ini ya. Kemarin baru kejadian. Saya pakai masker kan, karena keluar kan. Saya tenaga kesehatan. Aneh kan kalau keluar nggak pakai masker. Ya udah saya pakai masker tuh. Makan sama teman saya di tempat makan kayak gitu kan. Terus foto kan. Nah, fotonya 2 versi. Foto yang pakai masker sama foto yang nggak pakai masker. Kebetulan ada satu foto yang saya kirim ke grup A yang pakai masker. Ada foto yang saya kirim ke grup B yang nggak pakai masker. Di grup A dibilang kayak gini, yang saya pakai masker, ih, lu ngapain? Lagi makan kok pakai masker? Hormatin lah teman-teman lu. Ada yang bilang kayak gitu. Di grup B yang saya kirim foto nggak pakai masker, ada yang bilang, lu tuh tenaga kesehatan. Jangan lupa kalau misalnya lu harus pakai masker. Apapun yang kita lakukan, pasti ada orang-orang yang nggak suka, teman-teman. Ini benar-benar kejadian yang mana mungkin sering banget saya alamin. Kemarin juga ada teman saya ngirim foto lagi makan bareng kayak gitu. Ada yang bilang, kok nggak pakai masker? Satunya bilang, lah ngapain pakai masker di tempat makan kayak gitu. Jadi itu hal yang menarik ya. Kadang-kadang tuh kita lupa kalau apapun yang kita lakukan itu pasti ada orang yang nggak suka. Jangan berhenti karena ada orang-orang yang nggak suka akan ikhtiar kita. Tapi teruslah berjuang untuk orang-orang yang senang dengan ikhtiar kita. Dan kayak gitu ya. Jadi yang pertama, mental harus kuat. Mungkin ibu saya kemarin baru saya ajarin ngaji. Jadi ibu saya itu juga baru belajar ngaji. Itu kalau baca masih pelan banget. Misalnya baca surat Atin ya. Masih kayak gini. Watini wazaitun waturi sinina. Masih kayak gitu, bahkan yang harusnya mati jadinya hidup kayak gitu. Tapi beliau nggak malu gitu, karena beliau tahu saya nggak bakal menghujat. Beliau punya lingkungan yang mana nggak bakal menghujat beliau. Jadi kalau emang kalian terlalu takut buat belajar di tempat umum gitu ya, kayak misal di angkot atau di tempat kerja, di kantor, cobalah cari lingkungan-lingkungan yang lebih enak. Kayak misal kalian punya guru, jadi kalau salah ya nggak bakal diketawain. Tapi ingat, ketika emang udah nggak takut sama julitan orang-orang, yang kedua kita harus paham kalau setiap orang tuh punya jalan masing-masing gitu ya. Ada orang yang sekarang udah jago, kamu nggak harus udah jago juga. Emang baca Quran tuh, atau lancar Quran tuh, nggak semua orang bisa cepat. Saya pribadi terhitung cepat ya, dari nggak bisa jadi lancar banget, itu cuma dalam waktu 3 bulan. Dan ada orang-orang yang mungkin belajarnya setahun, tapi nggak lancar-lancar. Ada yang 2 tahun nggak lancar-lancar. Tiap orang kan perjuangannya beda-beda. Jadi selama kamu nggak berhenti buat memperdalam hubungan kamu dengan Al-Quran, ya nggak masalah. Karena ingat, setiap kita baca 1 huruf Al-Quran, 1 pahala. Semakin kamu lama baca Quran, semakin kamu ngulang-ngulang ayatnya, gitu ya, semakin banyak pahalanya. Gitu. Mungkin tuh Al-Quran pengen kamu dapat pahala banyak, atau Al-Quran sedang rindu sama kamu, sehingga kamu dipersulit dalam membaca Al-Quran kayak gitu. Jadi ya, kalau belum bisa tajwid, nggak masalah. Benar-benar nggak masalah. Saya pribadi bahkan mulai buat ngaji pas masih ngasal tajwid ya. Tapi yang penting apa? Yang penting kamu punya keinginan buat memperbaiki itu ketika sudah punya kebiasaan dekat dengan Al-Quran. Jadi ya, mulai dari istilahnya dekat dulu, baca, terus baru tartilin. Kalau dari saya pribadi kayak gitu. Semoga bisa menjawab pertanyaan. Masya Allah, Alhamdulillah. Semoga tadi jawaban dari Kak Naren bisa menjawab dari pertanyaan Kak Ade. Nah, ini nanti ada... Oke, matur suwun Kak Rens. Mantap. Oke. Nah, ini Kak Naren nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang sama, jadi nanti insya Allah akan saya gabung. Namun di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang berbeda, jadi saya bacakan dulu yang berbeda. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Fajar Nur Hidayat. Pertanyaannya ialah gimana nih caranya Kak Naren buat ngajak kaum milenial saat ini untuk membaca, memahami makna dan juga mengimplementasikan Al-Quran. Terima kasih. Kaum milenial ya, ini menarik sih sebenarnya. Karena mungkin Quran sekarang udah kalah pamor ya dibanding novel gitu kan, dibanding komik kayak gitu. Saya pribadi sebenarnya juga orang yang dulu
pas SMA nggak pernah nyentuh Quran, bacanya novel atau komik gitu ya. Kalau saya pribadi, kalau cara kita buat meng-approach kaum milenial itu, pertama ya, kita harus deket dulu sama dia. Ini yang saya suka banget sih, kayak teori, kalau kamu pengen mengubah seseorang, jangan dekati dia dengan kebenaran, jadi jangan dideketin dengan kebenaran gitu. Misalnya, ada orang pacaran gitu kan, misalnya lagi berduaan di taman gitu, kita datang, kita bilang kayak gini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la taqrabuz zina. Yang ada mereka langsung nunjukin kepala kita gitu kan, "Boy, lu ngapain?" gitu kan. Gituin lah yang ada kita. Nah, itu yang sekarang sering terjadi. Ada orang salah, kita coba deketin dengan kebenaran. Teman-teman, satu hal yang pasti adalah yang namanya manusia itu sangat sulit untuk menerima kebenaran. Ini pasti semua orang. Maka dari itu, kalau kalian itu pengen mengubah seseorang, jangan ubah dengan kebenaran, tapi ubah dengan kebaikan. Maksudnya apa? Kalian deketin dia dulu. Dulu ya, ini sedikit cerita, pas saya masih jadi anak nakal, dulu lagi nongkrong gitu ya, di tongkrongan di Kalimalang, di Bekasi. Itu ada seorang guru saya, ini pas saya SMP BTW. Ada seorang guru saya yang prihatin sama saya gitu ya. Jadi itu dulu hampir setiap guru itu pasti udah kesel sama saya. Jadi setiap kali lihat saya dikata-katain, "Woi tobat, ingat neraka," gitu-gituin gitu. Saya kan makin kesel ya. Udah tahu saya lagi tersesat gitu kan, bukan dibantu malah dikata-katain gitu. Bahkan ada seorang teman yang bilang, "Oh udah, Naren itu ya, pokoknya neraka paling basement," kayak gitu. Udah ground floor, di bawahnya ada basement, dan Naren di situ kayak gitu. Jadi kayak apa ya bahasanya, saya udah kesel banget tuh, sampai bahkan udahlah nggak mau jadi anak baik karena nakal orang-orangnya kayak gitu. Tapi ada seorang guru yang dia tuh datang waktu itu mendadak, terus dia nanya, "Naren, lagi ngapain di tongkrongan?" gitu. Saya bilang, "Lagi main domino, Pak. Ayo sini ikut." gitu. Saya bilang kayak gitu. Beliau bilang, "Boleh, ayo main bareng." gitu. Ya udahlah, saya sama seorang guru itu sama teman-teman saya main bareng gitu kan. Asik-asikan. Terus beliau nanya sama saya, "Kamu kalau kegiatannya ngapain aja di sini?" gitu kan. Saya jawab dong, "Kalau sekarang sih main domino, Pak. Biasanya sih kalau malam kita nanti balapan kayak gitu, balapan motor." Nah, ya udah, habis saya bilang kayak gitu, beliau bilang, "Boleh ikut nggak balapan motor? Kayaknya seru banget ya balapan motor," gitu kan. Saya kaget, seorang guru agama, kok malah ngajakin balapan motor. Tapi saya seneng kan, ada yang mau ngikutin saya gitu, ada yang mau lebih kenal sama saya. Ya udah, saya bolehin. Malam harinya saya sama beliau balapan motor. Breng, breng, breng gitu kan, kita balapan motor, saya menang, beliau kalah gitu. Dan semenjak itu, saya sama beliau jadi dekat. Kayak jadi kakak adik gitu kali ya, atau mungkin bapak anak kali ya, atau om sama cucu, nggak tahu dah, pokoknya deket banget. Waktu itu pernah suatu hari habis kita makan bareng, beliau ngajak, "Kamu pernah ke masjid nggak?" Saya bilang nggak pernah. Beliau bilang, cobain gitu. Saya mau aja, karena apa? Karena udah nyaman kan, karena udah deket gitu kan. Ya udah mau ke masjid, ngeliatin orang-orang sholat. Saya nggak salat tuh, cuma ngeliatin orang-orang sholat doang. Dan udah kan ke masjid, liatin orang sholat, ya udah tuh. Saya jadi tahu sholat tuh kayak gitu, ternyata masjid tuh nggak bahaya-bahaya banget, nggak kayak kata orang-orang yang teroris dan lain-lain lah kayak gitu. Dan semenjak saat itu saya lebih dekat sama beliau, dan beliau ngajarin saya tentang agama Islam kayak gitu, tentang sholat, ngaji dan lain-lain. Jadi menurut saya kalau pengen ngubah orang kayak gitu caranya teman-teman. Kita harus tahu bagaimana cara membuat mereka nyaman dulu, terus mengubah mereka dari dalam. Karena mungkin kalau kita itu kalau sasarannya individu ya, kalau sasarannya mungkin orang banyak ya udah dengan cara ceramah atau dakwah itu udah cara yang paling baik lah, karena kita nggak mungkin kan datang satu orang kita ketok masing-masing pintunya gitu, susah banget. Tapi kalau kalian pengen mengubah orang spesifik, coba pakai cara tadi, kalian deketin dia dulu perlahan-lahan, baru kalian ubah dia dari dalam. Terus kalau misalnya cara bikin Quran itu menarik sendiri, kalau saya pribadi tuh kadang-kadang tuh kita melihat Quran itu berat, milenial ya, karena Quran tuh yang terlihat dari orang-orang luar tuh pokoknya cuma dibaca. Baca Quran tuh berat, satu juz tuh banyak. Mereka nggak tahu kalau ternyata deket sama Quran tuh nggak harus baca Quran, nggak harus satu juz Quran gitu. Kalian megang Quran kemana-mana pun bisa deket sama Quran. Kalian ngafalin juz 30 tok pun itu udah deket sama Quran. Kalian ngaji satu ayat per hari pun itu udah deket sama Quran. Jadi kadang-kadang tuh kita
lupa gitu untuk menjelaskan kepada orang-orang yang mungkin masih belum paham kalau baca Quran tuh luas. Kalau dekat sama Quran tuh luas. Nggak cuma baca, nggak cuma satu juz, tapi bisa juga hanya dengan kalian ngafal misal Qul huwallahu ahad, atau kalian ngafal juz 30, atau bahkan cuma 1-2 surat doang, itu nggak masalah sama sekali. Saya punya teman yang dia nggak baca Quran, tapi dia suka banget sama surat Ar-Rahman. Beneran. Dia suka banget sama surat Ar-Rahman, jadi dia tuh nggak hafal juz 30, tapi hafal Ar-Rahman gitu. Jadi ya udah dia deket sama Quran lewat Ar-Rahman gitu. Jadi mungkin publikasi kita ya, mungkin kita tuh sering mendakwahi teman-teman kita buat deket sama Quran dengan cara yang salah gitu. Kita bilang kayak, ayo baca Quran gitu. Ayo jangan lupa kalian baca Quran kayak gitu. Padahal mungkin there's a lot more to it gitu. Nggak cuma baca doang, tapi bisa pakai cara-cara lain. Ya mungkin secara teknis teman-teman bisa lebih paham gitu, karena kalian yang bahasanya kayak lebih ngurusin ini gitu kan. Saya pribadi mungkin karena nggak pernah join di organisasi-organisasi keislaman, kurang tahu cara-cara gimana. Cuman kalau berdasarkan pengalaman saya pribadi, tadi orang-orang tuh susah diubah dengan kebenaran, tapi mudah diubah dengan kebaikan. Jadi kalau kalian ingin mengubah seseorang, berikan kebaikan kepada dia, tunggu sampai dia nyaman, baru perlahan berikan dia kebenaran. Mungkin kayak gitu. Semoga bisa menjawab. Masya Allah, Alhamdulillah. Semoga tadi bisa menjawab ya, bisa terjawab. Kak Naren, ini ada beberapa pertanyaan yang sama, insya Allah. Izinkan saya untuk merangkum pertanyaannya teman-teman, dan semoga tidak merubah makna pertanyaannya. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Syarifah, Kak Bilkis, Kak Maulidia, Kak Novita, dan Kak Fajar. Nah, pertanyaannya ialah, gimana sih Kak tips istiqomah menghafal Al-Quran? Kan kadang kita itu futur, terus di pandemi kayak gini kita itu sering bosen. Lalu kita juga bingung bagaimana cara membagi antara murojaah dan baca Al-Quran. Selain itu, kita itu sering kali ketika menghafal Al-Quran, dapat beberapa ayat aja, itu udah sombong atau ria. Nah, gimana tuh cara mengatasi hal-hal yang seperti itu? Terima kasih. Oke, berarti pertama istiqomah tentang murojaah Quran, ngafal. Yang kedua tadi tentang apa terakhir? Istiqomah, lalu tentang bagaimana membangkitkan diri kita saat futur, lalu tipsnya biar nggak riak. Gitu. Ada 3 poin sih Kak, insya Allah. Oke, pertama mungkin tentang murojaah dulu ya. Mungkin kamu cari teman-teman kamu yang hafiz Quran buat tanya itu lebih spesifik. Karena saya pribadi juga masih proses kayak gitu. Kalau saya pribadi itu tips menghafal Quran tuh sederhana. Yang penting istiqomah. Saya tuh setiap minggu cuma ada targetan ngafal 3 ayat. Dikit banget kan? Jadi kayak ya udah emang dikit gitu, tapi at least saya istiqomah gitu. Jadi 3 ayat mungkin kalau 1 minggu kerasa dikit banget ya, cuma 3 ayat. Tapi kalau bayangin ya, selama sebulan saya bisa hafal 12 ayat. Selama setahun saya bisa hafal 150 ayat. Itu kan lumayan banget kan? Kalau 150 ayat setahun, selama 10 tahun udah 1.500 ayat kayak gitu. Nah, tapi di tengah-tengahnya, saya sering suka ikut acara-acara kayak daurah ngafal. Dan ketika kita daurah ngafal itu, ketika kita sudah terbiasa buat menghafal Quran, ketika mendadak dikasih pemantik yang kuat banget gitu kan yang namanya hal-hal besar gitu, kayak apa ya? Anggap aja Ramadan, jangan deh, anggap aja Lailatul Qadar gitu kan, itu hal yang besar banget kan. Nah, kalau kita nggak terbiasa buat ibadah sebelum-sebelumnya, mendadak Lailatul Qadar itu kita akan bakal teler kan, kita nggak ngerti harus ngapain gitu kan, bingung gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita sudah membiasakan buat sederhananya kayak ngaji dari awal Ramadan, udah sholat sunnah dan lain-lain, itu kita bakal terbiasa gitu kan, pas Lailatul Qadar jadi bisa buat lebih mantap, lebih maksimal kayak gitu. Sama, kalau kalian yang terbiasa buat ngafal Quran, sesedikit apapun itu gitu ya, 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, itu pada akhirnya ketika dikasih momentum, ada daurah gitu, atau ada waktu luang gitu ya, atau ada guru gitu ya, mendadak langsung bisa lebih maksimal di situ. Kenapa? Karena kamu udah terbiasa buat melakukan hal tersebut. Saya sering bilang gini ke teman-teman saya yang pengen jadi pengusaha. Kalau kamu mau jadi pengusaha, kamu jangan pernah malu buat jualan risol mayo. Jangan pernah malu buat jualan pulsa. Karena apa?
Karena kamu latihan jadi pengusaha dari situ. Kamu kenalan sama medan juang jadi pengusaha dengan jualan risol mayo, dengan jualan pulsa kayak gitu. Sama, kalau kamu pengen ngafal Quran 30 juz, kamu kenalan dulu sama medan juangnya. Medan juangnya adalah ngafal 1 ayat kayak gitu. Kalau kamu sudah terbiasa ngafal 1 ayat, kamu bakal terbiasa buat ngafal 3 ayat ataupun 10 ayat kayak gitu. Atau bahkan 1 juz. Jadi yang pertama itu, coba kamu biasakan untuk tiap minggu, atau ya nggak usah tiap hari, jangan tiap hari deh, capek serius. Tiap minggu, atau kalau terlalu berat karena udah kerja gitu ya, kayak saya pribadi kan udah kerja gitu, jadi kayak agak memeringankan diri saya pribadi. Dulu saya tiap 3 hari sekali, tiap Senin Kamis kalau dulu, Senin 3 ayat, Kamis 3 ayat gitu. Sekarang seminggu 3 ayat aja gitu. Saya turunin lagi karena saya udah ngerasa sibuk juga. Jadi tahu diri lah kayak gitu. Coba kamu buat kayak gitu juga. Tiap minggu kamu udah harus ngafal berapa ayat. Kan dikit banget ya, kayak seminggu cuma ngafalin qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Gitu doang kan? Kayak bahasanya itu sederhana banget, tapi kalau kalian lakukan terus-menerus, minggu depannya qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas. Sudah plus 3 lagi. Nanti minggu depan plus 3 lagi. Tenggorokannya sakit ya. Ngomong terus. Maaf. Ini kayak gitu. Coba kalian bikin kebiasaan kecil yang mana itu bisa kalian lakukan terus-menerus sehingga kalian ketika nanti ada momentumnya gitu kan. Kayak kalian belajar, mendadak mau ujian, kalian jadi belajar yang makin bagus, makin cepet, makin banyak, udah terbiasa gitu. Wah, karena apa? Karena sebelumnya udah latihan sama medan juangnya kayak gitu. Sama kayak kalian ngafal Quran. Kalau misalnya sekarang masih belum punya kebiasaannya, mendadak ikut daurah, kalian nggak akan bisa ngapa-ngapain di daurah, teman-teman. Saya pernah kayak gitu soalnya, ikut daurah di tahun gitu. Kalau di publikasinya gini, menghafal 7 juz dalam 10 hari. Saya kan tertarik, mau gitu. Nah itu posisinya, saya nggak pernah ngafal Quran. Baru hafal, kalau nggak salah dari Qul huwallahu ahad sampai wal adiyati dobha, sampai al adiyat gitu, dikit banget kan, dibandingin sama kalian saya kalah kayak gitu. Pas saya sampai sana itu dikasih tahu, teman-teman, insya Allah kita bisa menghafal 7 juz dalam 10 hari. Saya seneng banget kan, wah mantap 7 juz kayak gitu. Pulang saya cuma hafal juz 30, teman-teman, bayangin. Yang lain udah hafal 5 juz, 3 juz, saya cuma juz 30. Saya kan malu banget, ya Allah kenapa kayak gini. Saya curhat sama teman saya, dia bilang, Ren, lu tuh kalau mau ngafal Quran bukan tentang jumlah, bukan tentang acara-acara kayak daurah, tapi tentang bagaimana lu bisa istiqomah, bisa setiap minggu ngeluangin waktu buat ngafal Quran. Saya wariskan nasihat teman saya kepada kamu yang mungkin pengen menghafalkan Al-Quran. Karena menurut saya pribadi yang namanya menghafal Quran itu kan long life learner ya. Mungkin yang para hafiz-hafizah udah pada tahu kalau misalnya ngafalin Quran itu seumur hidup gitu. Kalian sekarang mungkin bisa hafal. Saya mungkin sekarang masih hafal gitu, juz 25, 26 gitu. Ya mungkin tahun depan lupa. Karena apa? Karena mungkin liatin akhwat gitu kan. Karena mungkin kebanyakan nge-game, dengerin musik. Jadi yang mungkin awal lancar banget gitu kan, jadi nggak lancar. Teman-teman, saya cerita unik. Saya dulu tuh, nggak dulu deng, beberapa tahun lalu, itu anggap aja saya hafal kayak 5 juz awal kayak gitu, atau 6 juz awal kayak gitu. Ada satu ayat yang saya sering banget ulang pas lagi ngimam kayak gitu. Ayat tentang Asmaul Husna di surat Al-A'raf. Saya suka banget ngulang gitu, yang walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i. Yang itu, saya sering banget ngulang gitu. Tapi mendadak gitu ya. Waktu itu lagi ngimam tarawih 2 tahun lalu, mendadak lupa. Dan karena jamaah saya juga nggak ada yang hafal, saya bingung sendiri waktu itu. Jadi kayak, apa ya di sini? Padahal itu saya ulang-ulang terus. Dan ternyata mungkin ya gara-gara hari sebelumnya, saya bukber, terus bukbernya itu baru selesai sebelum tarawih, jadi maghribnya telat banget. Mungkin gara-gara itu gitu kan. Jadi yang namanya hafalan tuh kayak gitu. Kamu nggak cuman punya tugas buat menambah hafalan, tapi tugas asli kamu tuh adalah menjaga hafalan, teman-teman. Saya pernah ketemu seorang anak kecil di Singapura. Ini saya pernah tulis juga di
line saya, di buku saya juga, di Singapura, saya sholat di Masjid Sultan. Mungkin kalian tahu ya, di Bugis Street, ada masjid gede, namanya Masjid Sultan. Habis sholat subuh, saya nemuin seorang anak kecil lagi nyandar di sebuah pilar. Lagi nyandar di pilar kayak gitu. Dia lagi baca surat Al-Furqan, saya ingat itu. Terus dia lagi baca kan, saya datanglah ke pilar tersebut. Liatin aja gitu kan. Dia kan malu ya, kenapa mas? Gitu pakai bahasa Inggris. What's going on brother? Ya gitu. Nanya. Saya kan nggak apa-apa pengen dengerin doang. No, I just want to hear you recite Quran kayak gitu. Terus beliau lagi, ternyata setelah saya perhatiin, beliau itu lagi ngafalin surat Al-Furqan kayak gitu. Terus saya, bro, mau nggak gue tasmiin gitu? Kan saya iseng aja SKSD. Kalau kalian kenal saya mau orangnya SKSD-nya luar biasa. Saya nanya ke dia, mau saya tasmiin nggak kayak gitu? Udah, alhasil dia mau. Saya tasmiin lah surat Al-Furqan. Bacaannya bagus, mantep banget, tartil parah. Sampai ada satu ayat, saya lupa ayat berapa, tapi salah kayak gitu. Saya bilang, salah, ulang kayak gitu. Dan dia nangis, teman-teman. Saya kaget, ya Allah. Gara-gara saya bilang salah, anak orang nangis gitu kan. Masih kecil itu. Kalau nggak salah SMP ya, kalau nggak salah SMP kelas 3. Ya Allah, saya nangis anak orang kayak gitu. Ternyata pas saya tanya kenapa, dia bilang, dia ngerasa bersalah. Mas, saya ngerasa bersalah. Kenapa? Karena Al-Quran itu harusnya kita jaga. Harusnya kita bisa menjaga Quran itu untuk nggak pernah keluar dari hati dan otak kita. Tapi kemarin saya hafal surat Al-Furqan lancar, Mas. Sekarang saya lupa. Mungkin Al-Quran itu nggak suka kali ya Mas sama saya, jadi keluar dari hati saya kayak gitu. Itu benar-benar mengharukan banget. Jadi teman-teman jangan lupa, kalau misalnya kalian itu lagi dalam proses menghafal Quran, tips buat bisa makin banyak ngafal adalah banyak-banyakin jaga. Ini yang kedua. Tadi yang pertama tadi ya, istiqomah. Yang kedua, banyak-banyakin murojaah. Kenapa? Karena semakin kalian terbiasa buat mengulang, maka kemalasan kalian buat mengulang murojaah setelahnya, kemalasan kalian buat mengulang ayat-ayat hafalan kalian setelahnya bakal berkurang juga. Siapa sih yang nggak stres kalau tiap hari disuruh ngulang hafalan atin gitu ya? Kayak tiap hari ngafal atin aja karena nggak hafal-hafal. Tapi karena udah terbiasa sama ngulang-ngulang itu, kelak gitu ya, pas nanti disuruh ngafal hafalan baru, kali terbiasa, ya nggak apa-apa, capek, nggak apa-apa ngulang-ngulang. Toh, pada akhirnya emang ngafal tuh kayak gini, emang berat kayak gitu. Jadi ya, jangan sampai hafalan kamu nambah, tapi ada hafalan-hafalan yang jadi mantan hafalan. Cukup pacar aja lah jadi mantan, hafalan jangan pernah jadi mantan. Balikanlah sama hafalan-hafalan yang udah kalian jadikan mantan itu. Ajak baikan kembali, dan supaya hafalannya bisa bertahan terus-menerus sampai nanti kalian bisa memakaikan mahkota cahaya kepada orang tua kalian di surga. Panjangan ya, mohon maaf, semoga bisa menjawab pertanyaan. Masya Allah. Ya, semoga jawaban dari Kak Naren bisa menjawab pertanyaan kakak-kakak semua tadi. Nah, Kak Naren, ini ada 3 pertanyaan yang insya Allah bersambung ininya. Izin membacakan dan juga izin merangkum ya dari pertanyaan teman-teman. Semoga tidak merubah makna dari pertanyaannya teman-teman. Dari Kak Bilkis, Kak Dea, dan juga, Kak Bilkis dan Kak Dea. Nah, jadi gini. Dan Kak Milda juga, Kak Naren. Kak Milda pernah baca di artikel tentang banyaknya umat Islam di Indonesia yang tidak bisa membaca Al-Quran. Dan faktanya ternyata ada 65% umat Islam di Indonesia yang tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, itu kenapa ya Kak Naren kok bisa seperti itu? Padahal kan harus diterangkan bahwa Al-Quran ini adalah pedoman hidup, tapi kenapa sedikit sekali yang ingin mempelajarinya? Lalu ini bersambungan juga dengan pertanyaannya Kak Bilkis. Apakah percuma menghafal Al-Quran tapi tidak dipilih Allah? Nah, apakah itu juga jadi alasan umat Islam di Indonesia itu tidak mempelajari Al-Quran? Lalu bersambungan lagi dengan Kak Dea. Kalau menghafal Al-Quran belum selesai, apakah dikumpulkan bersama para hafiz Al-Quran? Nah, jadi ada 3 poin Kak Naren. Yang pertama, kenapa tadi kok sedikit mempelajari Al-Quran? Yang kedua, apakah percuma mempelajari Al-Quran tapi tidak dipilih Allah seperti yang Kak Naren jelaskan tadi? Lalu yang ketiga, ialah apakah ketika kita menghafal Al-Quran lalu belum selesai dan ajal sudah menjemput, apakah kita dikumpulkan bersama para hafiz Al-Quran? Terima kasih. Oke, saya jadi ingat tadi saya baru jawab 1 pertanyaan dari 3 yang sebelumnya.
Saya ingetnya sama yang ria doang. Saya jawab benar ya. Tentang yang ria itu. Iya, Kak. Untuk yang ria, saya pribadi pernah dengar sebuah teori keren gitu ya. Jangan sampai kita berhenti melakukan amal karena ria, gitu. Karena takut ria. Kayak kita mau beramal tapi nggak jadi gara-gara takut ria. Kalau misalnya kamu ingin lakuin sebuah amal tapi takut ria, jangan dihentikan amalnya, tapi perangi niatnya. Itu prinsipnya. Kalau kalian takut ria, takut dikira sombong saat ngelakuin sebuah kebaikan, jangan diberhentiin amalnya, tapi perangin niat. Niat itu nggak akan bisa langsung lurus, teman-teman. Kalian sedekah 1 juta, pasti bakal ada sedikit, wih, 1 juta bro, 1 juta, mana nih yang bakal ngomongin gua? Gitu. Pasti ada, itu nggak masalah. Serius, itu nggak masalah. Kalau kalian bisa langsung ikhlas, wah, kalian malaikat bro. Nggak bisa kayak gitu. Pasti ada sedikit keinginan buat dipuji, itu fitrah, nggak masalah. Kalau kalian malah nggak berlatih untuk memperangi niatnya, kalian nggak akan pernah bisa ikhlas sepenuhnya. Kalian nggak akan pernah bisa ikhlas seutuhnya. Orang-orang yang sekarang ikhlas 100%, 99% ya, susah kalau 100%, itu berawal dari ikhlas 50%. Orang-orang yang sekarang bisa bagi-bagi duit tanpa pamrih, berawal dari bagi-bagi duit dengan pamrih. Orang-orang yang sekarang berdakwah tanpa ingin dipuji-puji saat berdakwah, berawal dari pengen dipuji saat dia berdakwah. Ini kayak gitu, teman-teman. Pasti kayak gitu. Tapi kalau kalian nggak berani buat ngelewatin fase-fase itu, kalian nggak akan pernah bisa sampai di fase ikhlas. Ini yang mungkin banyak orang lupa ya. Karena kalau kita nggak melewati fase-fase niat yang masih bengkok, kita nggak akan pernah bisa meluruskan niat. Kenapa disebut meluruskan niat? Kenapa nggak disebut punya niat yang lurus? Kenapa meluruskan niat? Karena awalnya bengkok. Kalau dia awalnya nggak bengkok, ya ngapain dilurusin kayak gitu? Kenapa nggak buat niat yang lurus? Nggak pernah kayak gitu kan? Kita dibilang sama orang-orang, sama para ustadz, luruskan niatnya. Berarti awalnya nggak lurus gitu. Kita luruskan. Dan cara meluruskannya bukan dengan cara kamu hilangkan amalnya. Kalau nggak ada amalnya, niatnya nggak kepake gitu. Nggak bisa diluruskan karena nggak sedang dalam perjuangan gitu. Kalau kamu pas lagi beramal masih ria, masih kepikiran, misalnya Narendra gitu kan, di masjid, mau amal 200.000. Sebelum masukin, nih 200.000 kan, sebelum masukin kotak amal gini dulu, set gitu kan, baru masuk kayak gitu. Ada niat tuh ria di dalam, biar orang lihat lah 200.000, nggak apa-apa, asal jangan berhenti niatnya, jangan berhenti, nggak jadi deh. Malah kalian kalau kayak gitu, nggak latihan buat melawan niat yang jelek. Jadi setiap kali kalian lagi ngerasa ria nih ya, ini gue masih niat buat dipuji-puji kayak gitu. Oke, ilangin niat itu. Oke, besok nggak boleh. Hari ini nggak apa-apa, besok nggak boleh. Itu di otaknya diputar-putar. Di otak dibikin badai. Badaikan otak kalian kayak gitu. Kalian badaikan otak kalian sendiri, sehingga niat-niat yang salah bisa perlahan dihilangkan. Dan satu hal, itu yang pertama ya. Kalau kalian, prinsipnya ya tadi ya, kalau kalian masih takut beramal karena ria, jangan hentikan amalnya, tapi perangi niatnya. Itu prinsip pertama. Prinsip kedua, kalau menurut saya, ketika kita takut ria saat ngelakuin sebuah amalan, malah bahaya kita udah ria. Kenapa kayak gitu? Karena kalau misalnya kita itu takut ria saat kita mau sedekah 200.000 misalnya, berarti kita nganggap 200.000 kita udah cukup besar untuk bikin orang-orang nganggap kita ria. Paham nggak? Kita nganggap amalan kita tuh udah besar banget. Sehingga kita takut ngelakuin itu, karena takut amalan itu bakal dibilang ria. Kita nggak akan pernah nganggap amalan kita ria kalau kita nganggap hal yang kita lakuin tuh hal kecil. Bener? Kalau hal kecil, gimana mungkin diriain? Tuh kecil kayak gitu. Jadi itu yang kedua. Coba kalian cek lagi di hati kalian. Atau jangan-jangan aku takut beramal gara-gara aku sombong sama kualitas dan kuantitas amalanku. Jadi ya, bisa dipikirin itu yang kedua. Kita lanjut ke pertanyaan tadi. Iya. Sekarang ganti jawab pertanyaan. Iya. Ya, tadi ya, Iya, Kak? Mbak. Aku tahu, Mbak. Maaf, Mbak. Aku tadi nyatet soalnya. Aku lupa. Siap, Kak. Baik yang nggak bisa baca Quran. Oke. Kalau menurut saya pribadi, nggak cuma Quran ya. Indonesia itu, secara literasi membaca, itu sangat-sangat rendah. Kayak, kalau saya pernah survei ke teman-teman SMP pas lagi KKN, pas saya tanya setiap hari baca berapa buku, sorry,
setiap hari baca berapa halaman gitu ya, itu mereka mayoritas jawab 0. Mayoritas loh. Yang jawab selain 0 cuma sekitar 5 orang, 6 orang kayak gitu. Itu kan menyedihkan juga sebenarnya kan. Yang mana ya karena Al-Qur'an itu bacaan, mungkin termasuk gitu ya. Udah bahasa Arab, udah orang Indonesia malas baca, bahasa Arab lagi. Bahasa mereka sendiri aja udah susah kayak gitu. Gimana bahasa Arab yang mana bukan bahasa mereka gitu kan. Mereka harus belajar bahasanya dulu, harus lancar dulu. Dan mereka bahkan nggak ngerti artinya kadang. Jadi ya mungkin ada faktor itu. Jadi kalau pertanyaannya kenapa? Mungkin itu ya. Pertama, karena latar belakang bangsa Indonesia yang masih minim banget secara literatis. Yang kedua, ya emang karena bahasanya bukan bahasa kita. Bahasanya bahasa Arab. Terus ya, kalau solusinya mungkin tadi udah sedikit saya singgung ya di gimana caranya buat bikin milenial tuh lebih dekat sama Quran kayak gitu. Tapi kalau ditanya penyebabnya, ya menurut saya gara-gara itu. Sama mungkin kurang publikasi sih. Kayak orang-orang nganggap Quran itu berat gitu kan. Kayak apa ya? Kayak berat banget rasanya kalau megang Quran atau baca Quran itu. Padahal sebenarnya kan santai kan ya, baca Quran yang harus dibaca juga. Kita bacanya juga ayat yang sama juga nggak masalah. Kayak kita disuruh jadi imam, bacanya ayatnya itu aja juga nggak ada yang protes gitu kan. Kayak kalau kita baca keluar-luhat malah jamaahnya seneng gitu kan. Jadi kayak kenapa gitu nganggap berat gitu. Jadi mungkin kita kurang publikasi gitu. Kurang kreatif dalam publikasi. Sekarang udah bisa publikasi acara dengan TikTok, udah publikasi acara dengan clickbait gitu kan. Quran juga bisa di clickbait, bro. Kita kayak kalian baca Quran untuk dapatkan diskon pahala selama Ramadan, itu clickbait kayak gitu. Bikin konten TikTok ayat favorit kalian, gitu kan, konten-konten kreatif kayak gitu yang mungkin bisa bikin Quran itu nggak semengerikan itu dalam tanda kutip kayak gitu ya. Jadi mungkin publikasi kita, cara kita buat mengglobalkan Quran itu masih salah. Kita masih globalkan Quran dengan wala taqrabuz zina. Sementara padahal kita bisa mengglobalkan Al-Quran dengan cara ta'muruna bil ma'ruf kayak gitu. Kita masih ngomong ke mereka, tanhauna, Masya Allah, ditelepon orang. Sorry, saya ditelepon. Jadi, kita masih bilang ke orang-orang, jangan pernah kalian berbuat munkar. Tapi kita lupa buat mengajak mereka berbuat baik. Mungkin sederhananya kayak gitu. Publikasinya harus kita ubah. Oke, terus yang kedua, pertanyaan yang kedua tadi adalah percuma menghafal kalau nggak dipilih. Nah, ini dia teman-teman. Pemilihan Allah untuk membuat hambanya terpilih menjadi yang istilahnya kayak didekatkan sama Al-Quran itu proses pemilihan seumur hidup juga. Maksudnya apa? Kalau kita lagi mencoba buat baca, lagi mencoba buat menghafal, itu proses kita buat dipilih sama Allah. Paham nggak? Jadi kalau kita malah ngerasa udah nggak dipilih dari awal, padahal kesempatannya masih ada. Sampai kapan? Sampai mati kayak gitu. Kalian sekarang merasa nggak dipilih, kalian nggak baca, ya udah. Kalau kayak gitu sampai kapanpun kalian nggak dipilih. Sekarang kalian emang mungkin Allah belum bilang kalian dekat sama Quran kayak gitu. Kalian belum ngerasa bisa baca Quran, belum ngerasa kayak Allah berikan kemudahan. Terus kalian nyerah. Ya sampai kapanpun kalian nggak akan pernah bisa dipilih kalau dengan itu kalian nyerah. Tapi kalian pas lagi susah, nyoba maksain setiap hari buat baca walaupun cuma satu ayat. Awalnya kalian mungkin belum deket, tapi makin lama makin deket. Ya itu bakal jadi yang awalnya mungkin istilahnya belum deket sama Quran, menurut Allah jadi deket sama Quran menurutnya. Jadi proses pemilihannya pun proses pemilihan seumur hidup. Kalau ini bahasa Yusuf Mansur BTW. Jadi beliau bilang gini sama saya waktu itu, pas lagi ngisi kajian, Al-Quran itu bakal memilih orang-orang yang bisa dekat dengan dia. Tapi semua orang bisa dekat dengan dia. Dengan cara apa? Kalian perjuangkan dia saat kalian belum dipilih olehnya. Sama kayak jodoh. Kalian suka sama orang. Emang dia awalnya suka sama lu? Enggak. Kita nggak kayak drakor, mati lampu. Kita nggak kayak drakor yang dari awal udah saling suka kayak gitu. Kayak Namdosan sama siapa Seodalmi udah saling suka, ketemu jodoh. Nggak gitu. Lu sama gua suka lu suka sama yang lain kayak gitu loh. Lu berbuat baik sama gua anggap buat gua doang, ternyata buat semua orang. Aduh, sakit gitu kan. Sama gitu. Al-Quran juga awalnya mungkin nggak dekat sama kita, tapi kita memperjuangkan dia. Karena kita memperjuangkan dia, karena kita berkorban buat dia, kelak dia bakal so sweet banget sih dia setiap hari baca gua. So sweet banget sih tiap hari diperjuangin, dan dia bakal jatuh cinta sama kita dan deket sama kita.
Itu teman-teman. Jadi proses untuk dipilih sama Quran itu adalah perjuangan seumur hidup. Buat nge-quote si Ustaz Mansur, beliau bilang, untuk bisa menjadi hamba yang dipilih oleh Al-Quran, kita harus belajar untuk mendekati Al-Quran seumur hidup kita. Kalau kata beliau kayak gitu. Terus yang ketiga tadi apa? Dikumpulkan sama Hafiz ya. Menurut saya nggak percuma, teman-teman. Cuman percuma kalau kalian tuh insecurean. Jadi seperti yang saya bilang tadi, cerita Mas Jibril itu sama saya lomba gitu kan. Terus habis selesai Ramadan, beliau udah ngafal Al-Baqarah. Saya belum ngafal Al-Baqarah, belum selesai sama sekali. Dia ngajakin saya buat lanjutin hafalannya. Dia bilang gini, Ren, lanjutin yuk habis Ramadan, kayak gitu. Kayak, mau nggak jangan Ramadan doang, tapi sampai setelah Ramadan juga. Jadi jangan cuma pas Ramadan, tapi dilanjutin setelah Ramadan, kayak gitu. Terus aku bilang apa? Aku bilang nggak mau. Kenapa? Karena udah minder sama dia, insecure sama dia. Daripada aku ngerasa lebih down lagi, mending nggak usah. Nah itu bahayanya. Kamu nggak apa-apa mau ngaji sama Hafiz, mau ngafal sama orang-orang yang udah jago, nggak masalah. Tapi kalau kamu orang insecurean, kamu orang yang sering bandingin diri kamu sama orang lain, nggak usah. Karena apa? Hari pertama kamu sadar kalau kamu itu jauh banget levelnya sama dia, kamu bumi, dia langit, kamu debu, dia nabati, kayak gitu ya, kamu bakal berhenti. Dan orang kalau udah berhenti, karena merasa dirinya tidak berdaya, akan sangat sulit untuk berjalan lagi dan mengejar mimpinya kembali. Jadi ya, tanyain dirimu aja, kamu bisa nggak bertahan? Kalau yang lain setiap hari setorannya 1 juz, kamu setorannya 1 ayat. Kalau bisa bertahan, kuat mental kamu, nggak malu, gas aja. Tapi kalau nggak tahan, coba cari lingkungan yang lebih kondusif. Atau sendiri aja nggak masalah. Mungkin kayak gitu. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Alhamdulillah, Masya Allah. Semoga tadi jawaban dari Kak Naren bisa menjawab pertanyaannya kakak-kakak. Nah, Kak Naren, itu tadi adalah pertanyaan terakhir, Kak Naren. Saya mohon bantuan nih ke Kak Naren untuk memilih pertanyaan-pertanyaan terbaik. Nah, ini sebentar ya, Kak Naren. Saya kirim pertanyaannya teman-teman. Nanti mohon untuk Kak Naren memilih 4 pertanyaan terbaik dari yang diajukan oleh teman-teman. Ini saya pilih sekarang. Iya, 4 pertanyaan Kak Naren. Ini sudah saya rangkumkan pertanyaan-pertanyaannya teman-teman dan saya kirim ke DM-nya Kak Naren, ke chatnya Instagram. Tidak, ke ini chat. Sorry. Iya, oke. Gagal total tuh. Gak fokus. Mohon maaf. Wajah saya juga hilang nih tadi, ya Allah. Ini ada nomor 3. 2, 3. 7. Nomor 7. 7, 2, 3, 7. 5. 2, 3, 7, 5. Masya Allah, Alhamdulillah. Sudah terpilih 4 pemenang dari giveaway-nya. Saya izin bacakan ya teman-teman. Pertanyaan nomor 2 adalah dari Kak Bilkis Aprilia. Lalu yang pertanyaan yang ketiga, Kak Fajar Nur. Lalu yang ketiga dari Kak Milda. Dan yang nomor 5 dari Kak Syarifah Dian Sari. Nah, untuk nama-nama yang saya sebut tadi bisa konfirmasi ke kontak person dari admin Talifa Indonesia. Terima kasih Kak Naren sudah membantu untuk memilih para pemenang dan juga sudah mengisi materi yang Masya Allah luar biasa. Kalau boleh ini kita foto bersama dulu sama Kak Naren ya, biar ada kenang-kenangannya. Nah, untuk teman-teman bisa on cam dulu nih, kita mau foto sama pemateri kita. Monggo yang mau on cam. Oke, ditunggu. Oke, sudah ada beberapa yang on cam. Yuk, on cam biar kelihatan ganteng sama cantiknya. Insya Allah. Ya, ada lagi. Oke.
Udah ya? Dihitung dulu ya, dalam hitungan ketiga nanti teman-teman pose. Ini ada 2 slide, jadi teman-teman 2 kali pose. Kak operator siap ya? 1, 2, 3. Oke, lagi di slide kedua. 1, 2, 3. Sudah belum? Oke, alhamdulillah, alamin. Sudah sekian. Alhamdulillah sudah selesai berfoto bersama dengan pemateri kita dan materinya sudah selesai. Saya harap Kak Naren bisa memberikan closing statement nih buat teman-teman semuanya biar lebih giat lagi, biar lebih istiqomah lagi untuk belajar Al-Quran. Oke. Kalau dari aku pribadi, mungkin banyak-banyak berkorban buat Al-Quran aja. Karena kalau sekarang kalian belum ngerasa cinta sama Quran, coba berkorban buat Quran gitu. Ngorbanin waktunya buat Al-Quran, ngorbanin tidurnya buat Quran, dia dikit-dikit aja nggak masalah. Karena ketika kamu belum cinta akan suatu hal, berkorbanlah untuk hal tersebut, agar cintamu tumbuh seiring pengorbanan tersebut. Jadi mungkin pengorbanan itu yang bakal bikin kamu makin cinta. Dan kalau kamu udah cinta, kamu bakal melakukan apapun untuk memperjuangkannya. Seperti sebuah pepatah, kalau kamu ingin menyuruh orang-orang untuk bikin kapal, gitu ya, kamu nggak suruh dia untuk mengumpulkan kayu, kamu nggak suruh dia untuk membentangkan layar, tapi cukup suruh dia untuk mencintai lautan. Sama, kalau misalnya kamu ingin orang-orang itu baca Quran, nggak usah suruh mereka setiap hari baca 1 juz atau 2 juz, tapi cukup suruh mereka untuk mencintai Al-Quran. Karena kalau seseorang sudah cinta, maka dia akan melakukan apapun untuk memperjuangkannya. Mungkin kayak gitu dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Naren atas penyampaiannya, Masya Allah luar biasa. Semoga di lain waktu kita semua bisa berjumpa lagi dalam keadaan yang lebih baik lagi dan juga dengan kondisi yang pandemi sudah hilang ya. Kak Naren sudah selesai untuk materinya. Untuk teman-teman dimohon untuk isi presensi terlebih dahulu agar mendapatkan sertifikat. Ya, dan jangan live dulu ya teman-teman. Kita mau ada penjelasan dulu tentang Khalifa. Insya Allah hanya 10 menit saja dari CEO Khalifa Indonesia. Monggo untuk CEO Khalifa Indonesia dipersilahkan. Oh ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan Mbak Ahmada. Izinkan saya teman-teman menjelaskan tentang Khalifa dan mungkin program-program yang bisa teman-teman lakukan ini karena sangat bermanfaat banget untuk kita belajar membaca Al-Quran. Seperti itu teman-teman. Apa sih Khalifa? Khalifa adalah inovasi pembelajaran Al-Quran di sini yang membantu teman-teman yang masih belum bisa lancar ya. Seperti kata Kak Naren tadi, kan masih ada bingung tuh gimana caranya kalau kita nggak bisa baca Al-Quran terus belajarnya itu gimana, dan ini adalah Khalifa salah satu wadah yang bisa teman-teman ikuti ya untuk sama-sama belajar Al-Quran seperti itu. Terutama di masa pandemi ini kadang kan masih bingung ya ingin belajar di mana karena banyak tempat yang tutup nih karena pandemi seperti itu. Jadi Khalifa ini pembelajaran Al-Quran secara online teman-teman yang bisa teman-teman ikuti yang memiliki beberapa tingkatan. Jadi jangan khawatir atau insecure ya teman-teman kalau misal saya ini masih belum mahir nih dalam baca Al-Quran, enggak apa-apa. Di sini adalah wadah teman-teman untuk memang belajar Al-Quran memang dari dasar maupun yang sudah memiliki basic itu tetap bisa belajar di sini seperti itu. Penggunanya di sini adalah ada teman-teman yaitu yang ingin belajar Al-Quran dan ada ustadz yang siap untuk memberikan pengajaran kepada teman-teman seperti itu. Kemudian untuk programnya dari kami adalah Q Academy, ini adalah pembelajaran baik privat maupun kelompok, kemudian ada beasiswa Q Academy juga, dan ada webinar yang dilaksanakan secara periodik oleh Khalifa teman-teman. Untuk kelasnya itu apa aja sih teman-teman? Di sini Khalifa itu menyediakan 4 kelas teman-teman, ada kelas baca Al-Quran, kelas tartil, kelas tilawah, dan kelas tahfidz. Kemudian program di bulan Ramadan yang telah
telah kami laksanakan di sini adalah program gerak Gemar Ramadan bersama Khalifah, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang memang ingin belajar Al-Quran banget, kita menyiapkan 3 tingkatan teman-teman, dari dasar, menengah, hingga mahir. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau memang masih belum bisa membaca Al-Quran. Di sini adalah tempat yang tepat bagi teman-teman untuk belajar, ya, seperti itu. Kemudian bagi yang memang sudah ada basic, bisa banget untuk mengikuti kelas tartil untuk memperindah ya bacaannya dengan beberapa nada atau irama yang akan menambah kekhusyuan kita dalam baca Al-Quran. Kemudian kelas tilawah juga pun ada yang rencananya akan kami buka seperti itu. Bagi teman-teman juga yang ingin tahfidz juga, ingin menghafal Al-Quran, kami juga menyediakan sehingga teman-teman bisa berkonsultasi murojaah dengan mentor-mentor yang telah kami sediakan, seperti itu teman-teman. Jadi ada 4 kelas yang teman-teman bisa ikuti. Untuk info lebih lanjutnya bisa teman-teman ikuti ya di Instagram Khalifah sendiri. Khalifah sendiri telah membuka beberapa program pembelajaran selama 3 bulan terakhir, teman-teman, yang mungkin nanti akan kita adakan lagi. Jadi jangan sampai ketinggalan ya teman-teman untuk mengikuti program belajar Al-Quran bersama Khalifah, seperti itu. Jadi untuk sosial media kami bisa diikuti teman-teman dari Facebook, ada Instagram, kemudian channel YouTube pun juga ada, seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Sebaik-baiknya orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan, seperti yang dikatakan Kak Nalan tadi ya, jangan malu untuk belajar Al-Quran. Kalau kita nggak belajar sekarang itu kapan lagi, seperti itu. Apalagi di bulan Ramadan ini saat yang tepat sekali untuk kita belajar Al-Quran. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Moderator, Mbak Ahmada. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak CEO yang telah menjabarkan dan menjelaskan program-program dari Khalifah Indonesia. Nah, teman-teman, bagi yang belum tahu, sebenarnya untuk Ramadan ini kita mengadakan program gerak, yakni Gemar Ramadan bersama Khalifah, yang mana di situ dibuka 3 kelas pembelajaran, kelas dasar, menengah, dan juga mahir. Itu belajar secara talaki atau tatap muka dengan menggunakan Zoom bersama mentor-mentor terbaik kita, insya Allah ya. Jadi untuk teman-teman yang belum daftar, jangan berkecil hati, insya Allah di lain kesempatan, di beberapa waktu lagi, atau mungkin beberapa bulan lagi, ya nggak tahu ya, insya Allah ya, Khalifah akan mengadakan program-program yang tidak kalah menariknya, insya Allah. Nah, untuk teman-teman yang tadi sudah diumumkan kepada pemenang giveaway, jangan lupa untuk konfirmasi CP, dan terima kasih sekali kepada teman-teman semuanya seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke yang mau bergabung atau mau join dan berpartisipasi dalam webinar sesi gerak Gemar Ramadan bersama Khalifah ini. Semoga kita bisa bertemu atau berjumpa lagi dalam keadaan yang luar biasa dan dalam keadaan yang lebih baik daripada ini, dengan kondisi yang sehat walafiat pula, dan pandemi COVID-19 bisa segera hilang, seperti itu. Untuk teman-teman semuanya, tetap semangat belajar Al-Qur'annya, semoga istiqomah, tetap semangat puasanya, dan semoga kita bisa meraih malam Lailatul Qadar, gitu ya. Terima kasih. Oh ya, ada info lagi. Untuk webinar yang kedua, nanti kita bersama Ustadz Edgar Hamas. Kalau teman-teman masih belum kenal sama Ustadz Edgar Hamas, bisa aja langsung cek ke IG-nya Ustadz Edgar Hamas. Nah, beliau ini Masya Allah sekali, sangat handal dalam sirah nabawiyah ya. Nah, kalau teman-teman pengen ikutan lagi di webinar yang kedua, insya Allah akan dibuka pendaftarannya dan akan dilaksanakan tanggal 2 Mei bersama Ustadz Edgar Hamas. Di situ kita juga akan membahas tentang bukti cintanya Rasulullah kepada umatnya melalui Al-Quran. Nah, seperti itu. Semoga nanti teman-teman bisa join lagi lah ya untuk belajar bersama-sama lagi dengan Khalifah. Insya Allah, sekian itu saja. Mohon maaf sekali dari saya yang mewakili semua tim atau kru dari Khalifah Indonesia. Memohon maaf yang sebesar-besarnya, karena hanya inilah yang bisa kita berikan kepada teman-teman, dan semoga nanti teman-teman bisa join program Khalifah yang menarik-menarik di depan. Untuk teman-teman bisa diperkenalkan untuk live Zoom,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima ya. kasih, Kak. Ya, terima kasih. Sampai jumpa lagi.